Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita di siang hari yang cerah, lalu seseorang pria berkata, "Ini adalah hari musim panas yang terik. Seluruh negeri terasa seperti sauna." Tiba-tiba suasana di dalam bus sangat tegang karena tiba-tiba sesosok goblin masuk ke dalam bus, dan juga tiba-tiba suasana yang tadinya cerah kini penuh dengan kabut. Lalu pria berbaju putih berkata, "Apa-apaan itu? Apa mereka sedang syuting film? Dan apa kau yakin ini beneran? Itu terlihat aneh." Dan sebuah pembantaian pun terjadi. Dan pada saat itu aku menyaksikan neraka, dan jeritan orang-orang pun terdengar di mana-mana. Lalu ada seseorang yang ingin memanggil polisi, tetapi dengan seketika sebuah lemparan kampak menebas kelapa mereka. Dengan melihat pembantaian itu, pria berbaju putih pun gelisah, lalu ia berkata, "Aku tak bisa tenang karena aku tahu apa yang akan terjadi, dan semua orang yang ada di bus ini akan mati dalam hitungan menit, dan ini seperti rumah jagal. Dan terlebih lagi, baik dewasa maupun anak-anak, tanpa pandang bulu, lebih tepatnya 80% populasi Seoul akan mati. Tetapi bisakah aku benar-benar selamat dari pembantaian ini? Seandainya aku bisa bertindak, tetapi sayangnya nilai talent player aku NA atau not available, tak tersedia atau tak ada, dan aku bisa disebut player tanpa talent." Lalu scene pun berpindah setelah pembantaian di sebuah bus itu, tepatnya pada tahun 2028 di Jongno-gu, kota Seoul. Lalu scene pun diperlihatkan sebuah universitas. Terlihat seseorang berbaju biru yang sedang duduk bertanya kepada orang berbaju putih, "Hei, bagaimana ujianmu?" Baju putih menanggapi, "Kenapa kau menanyakan hal yang sudah jelas? Aku gagal ujiannya." Lalu Shin pun memperlihatkan kepada seorang pria dengan jaket hoodie, tepatnya pria ini adalah MC kita, dan pria itu bernama Kim Hyuk Jin. Sembari melihat orang-orang di sekitarnya, ia pun bergumam, "Namaku Kim Hyuk Jin, usiaku 30 tahun, belajar untuk mengikuti PNS, dan aku sudah menyia-nyiakan 7 tahun mengulangi ujian ini. Dan aku adalah orang biasa tanpa talent sebagai seorang player. Sebelum munculnya seorang talent, tepatnya 10 tahun yang lalu, setelah gate terbuka di Seoul, bencana luar biasa muncul di seluruh kota. Tapi secara bersamaan, sebagian dari mereka yang selamat telah awaken dan menjadi sesuatu yang disebut player. Meskipun aku juga bermimpi menjadi seorang player, aku sudah lama menyerah setelah menyadari aku tak punya talent untuk itu. Dan sekarang satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah lulus ujian PNS ini." Lalu seseorang di depan Hyuk Jin berkata sembari menunjukkan sebuah video, "Hei, apa kau lihat video Guak Taewoon kemarin?" Orang lainnya menanggapi, "Ya, dia keren. Bagaimana dia bertarung dengan baik. Dia keren sekali. Hahaha, itu sebabnya orang-orang memanggilnya Good Taewoon," ucap orang yang bertanya tadi. Lalu kedua orang itu pun menggibahkan Hyuk Jin. Pria berbaju biru berkata sembari memandang Hyuk Jin, "Omong-omong soal talent, apa kau tahu siapa dia?" Orang yang satu menjawab, "Ah, aku tidak tahu. Tapi aku dengar sejauh sebelumnya di masa lalu dia mencatat 67 plat talent pada tes bakat player. Dan tesnya hanya mengukur hingga 67, dan dia memaksimalkannya, dan dia dipanggil Dead Genius. Tetapi mengapa orang-orang seperti itu ada di sini untuk mengulang ujian sampai 3 kali? Kurasa dia terlambat menemukan talentnya. Ah, itu sungguh disayangkan." Dan juga aku dengar mereka melakukan tes tambahan padanya dan menemukan bahwa semua talentnya tertutup. Jadi pada dasarnya kau bisa bilang dia tidak punya masa depan.
"Shh, jangan berisik, nanti dia tahu," ucap salah satu di antara kedua orang itu yang menggibahkan Hyuk-jin. Walaupun mereka mengecilkan suaranya agar Hyuk-jin tidak mendengarnya, tapi Hyuk-jin pun mengetahui ucapan mereka. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Ya, aku sudah tahu bahwa aku tak punya harapan untuk jadi player setelah melakukan tes keduaku pada 7 tahun yang lalu, dan itu dianggap sebagai kesempatan terakhirku dalam mengikuti tes bakat seorang player." Tes bakat player adalah ujian dari pemerintah yang mencari keberadaan talent, dan tes bakat itu mengikuti tes untuk menunjukkan kepada orang berapa banyak plat talent aktif dan tidak aktif yang dimiliki. Tetapi jumlah plat aktif yang aku punya hanya 1 dari 67 plat yang kupunya. Dan karena itu hasilnya jauh lebih buruk daripada diberitahu bahwa aku tak punya talent sama sekali. Lalu pada waktu itu aku tidak tahu apa-apa karena seseorang yang merupakan kepala HR di asosiasi player mendatangiku untuk menyerahkan hasil tes padaku. Dan dia berkata, "Kudengar kau sedang belajar untuk lulus ujian PNS dan aku berharap kau beruntung." Karena kedatangan sosok penting dari asosiasi dan langsung menyerahkan hasil tes bakatnya sendiri kepadaku, aku pun mengetahui bahwa aku gagal. Dan kehidupan sebagai player berbakat dengan orang biasa itu berbeda jauh. Bisa disebut perbedaannya seperti surga dan neraka. Karena itulah khayalan yang sia-sia untuk aku menjadi player. Lalu setelah memikirkan semua itu, Hyuk-jin pun pulang dan akan belajar lebih banyak lagi untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang PNS. Dan tak lama kemudian Hyuk-jin pun sudah sampai di apartemennya. Terlihat Hyuk-jin pun sedang belajar tentang kejadian di awal bencana ini dimulai, yang tepatnya terjadi pada 27 April 2018. Ternyata Hyuk-jin belajar melalui sebuah video yang menceritakan tentang kejadian primordial Pog di Seoul. Dan kejadian itu mengakibatkan 140.000 kematian dari 150.000 peserta. Karena itu wajar jika dikatakan bahwa kejadian di Jongno-gu pada dasarnya telah dimusnahkan. Dan aku juga takut dengan primordial Pog, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Ternyata orang yang di dalam video itu bernama Ma Sang-hyun. Dia telah melakukan banyak hal selama bencana alam selama 10 tahun lalu. Dan sekarang dia player terkemuka di dunia. Lalu Ma Sang berkata di videonya, "Baik itu dulu atau saat ini, saya dapat mengatakan satu hal dengan pasti. Usaha lebih penting daripada bakat. Lalu awasi aku, dan aku akan tumbuh jauh lebih kuat." Setelah mendengar kata-kata motivasi dari Mak Sang, Hyuk-jin pun bergumam, "Tapi apa usahaku benar-benar belum cukup? Ah, tidak. Aku tidak perlu memikirkan hal tak berguna seperti itu. Dan tak ada alasan untuk terlalu terpaku pada hal-hal yang tak berguna. Jika aku punya talent, aku akan awaken sebagai player, dan aku akan dipilih oleh Guardian dan bisa memamerkan kekayaanku. Tapi kadang-kadang aku memiliki hayalan seperti ini, tapi itu hanya sia-sia." Lalu setelah itu, Hyuk-jin pun membuka sebuah surat peninggalan dari ibunya, dan ibu Hyuk-jin meninggal karena penyakit. Dan saudara perempuan Hyuk-jin bekerja di pabrik semikonduktor, tetapi penyakit leukemia menderitanya dan ia harus dirawat di rumah sakit. Padahal aku harusnya sukses untuk keluargaku, tetapi aku tak punya talent, uang, dan backingan, dan aku juga sudah gagal ujian pegawai sipil ketiga kalinya. Jadi apa yang kurang dariku? Kurasa di mana letak kesalahannya, tetapi aku kira aku sudah memberikan usaha terbaikku, tapi kurasa bukan itu masalahnya. Tapi kurasa aku akan berusaha lebih keras lagi, Ibu Nona. Namun akankah hari esok berubah? Tapi jika segalanya tidak berubah selama sisa hidupku, apa yang harus kulakukan? Lalu jam pun menunjukkan 1 menit sebelum tengah malam. Dan sebuah cahaya biru bersinar. Entah apa yang terjadi terhadap Hyuk-jin dengan cahaya biru itu. Namun, scene pun beralih pada pagi hari, tepatnya pukul 5.50.
Lalu Hyuk Jin pun terbangun lalu ia bergumam, "Jam berapa ini? Ah, ya ada evaluasi sementara hari ini. Ah, padahal aku tidur lebih awal. Tetap saja aku masih terlambat. Aku harus mandi dan berangkat ke sekolah dengan cepat agar aku tak terlambat untuk evaluasi sementara." Singkat cerita, sekarang Hyuk Jin pun sudah berada di halte bus. Di saat menunggu kedatangan bus, Hyuk Jin pun merasakan hal yang aneh dan terasa hal itu sudah terjadi di kehidupannya. Tetapi ia pun tak tahu apa sebenarnya tentang kejadian itu. Tetapi ia pun merasakan hal yang beda dari biasanya. Setelah bus datang dan Hyuk Jin memasuki bus, ia pun masih memikirkan hal-hal yang mengganjal itu. Sampai di suatu waktu ia baru menyadari pesan darurat dari pemerintah tentang kabut tebal telah muncul di Jongno-gu. Dan yang membuat Hyuk Jin terkejut adalah pesan itu dikirim pada tahun 27 April 2018. Sontak Hyuk Jin pun bergumam, "Ini tidak mungkin, pesan ini 10 tahun yang lalu." Tapi tunggu, jadi kalau begitu segala yang terjadi saat ini itu sama persis dengan bencana alam 10 tahun yang lalu. Kalau begitu berarti seluruh Jongno-gu yang termasuk Gwanghwamun. Apa ini serius? Lalu Hyuk Jin pun meyakinkan kembali dengan melihat catatannya. Dan ia pun bergumam, "Jika ini nyata dan aku naik bus ini ke Jongno-gu, kejadian 145.000 dari 150.000 orang akan mati oleh tragedi primordial fog. Jadi kemungkinan, dan kalau ini benar, aku telah kembali ke masa lalu. Tetapi bukan hanya itu, aku juga tahu tentang hal-hal yang akan terjadi." Di saat Hyuk Jin sibuk memikirkan semua hal yang telah terjadi, tiba-tiba sebuah layar sistem muncul di hadapannya, dan hal itu membuat Hyuk Jin terbingung-bingung. Lalu sistem itu menunjukkan bahwa player mohon bersiap, dan waktu hitung maju pun telah menunjukkan 05.30. Tiba-tiba layar sistem berubah menjadi merah dan menunjukkan tutorial akan dimulai. Diceritakan 10 tahun dalam ingatan Hyuk Jin, tutorial pertama dimulai di Jongno, Seoul. Para monster membanjiri ruang bawah tanah yang terbuka tanpa peringatan dan tak terhitung jumlahnya yang secara brutal dan tak mempunyai kesempatan untuk melawan, sehingga para monster membantai manusia. Dan selama seminggu bencana alam terjadi. Dari 150.000 orang yang tewas terjadi hanya di Jongno, dan itu terjadi selama sesi tutorial. Dan peluang untuk bertahan hidup hanya 3%. Dan hari itu dikenal sebagai hari terburuk dalam sejarah umat manusia. Namun setelah itu muncullah eksistensi yang namanya yang disebut player. Lalu player dengan cepat menaklukkan monster dan ruang bawah tanah bencana di Jongno perlahan-lahan dibersihkan, dan juga pergerakan bawah tanah yang berbeda direkam yang menampilkan rekaman pertarungan player. Dan rekamannya pun digunakan untuk membuat ruang bawah tanah virtual. Berkat hal itu pun para manusia perlahan-lahan keluar dari bencana. Aku hafal semua pergerakan yang tercatat, dan aku menyelesaikan ruang bawah tanah virtual ratusan kali. Faktanya, akan sulit menemukan seseorang yang mengetahui lebih banyak tentang kejadian itu daripada aku. Meskipun aku tahu tidak bisa menjadi player, tapi aku mengingat semua pemain setiap ruang bawah tanah virtual. Karena pada saat itu aku adalah player terbaik di dunia. Setelah mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, Hyuk Jin pun kini dihadapkan dengan sebuah layar sistem. Tutorial akan segera dimulai. Player harap bersiap di posisi. Lalu Hyuk Jin pun bergumam, "Pemberitahuan muncul dengan bencana alam. Aku hanya tahu tentang mereka secara teori." Tapi dia... sial. Tapi apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Di saat memikirkan semua itu, tiba-tiba bus yang ditumpangi Hyuk Jin pun bergetar seperti menabrak sesuatu. Lalu dengan berkeringat dingin karena ia tahu apa yang akan terjadi, ia pun bergumam, "Tenang Kim Hyuk Jin, ini terjadi di masa lalu." Tetapi sepertinya yang lain tidak mendengar notifikasi tutorialnya. Jadi artinya aku satu-satunya player di sini.
Jadi aku hanya bisa bertahan jika aku menggunakan semua yang aku tahu. Jadi mari kita analisis situasinya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba layar sistem muncul. Nameless Observer memperhatikan tindakan Anda. Nameless Observer mulai tertarik pada Anda. Dengan kebingungan, Hyukjin bergumam, "Apa? Nameless Observer? Jika itu pengamat tanpa nama, bukankah mereka adalah penjaga?" Lalu layar sistem kembali muncul. Nameless Observer ingin memberi Anda open beta bonus. Hah? Apa beta bonus? Kenapa harus seseorang penjaga? Bukankah aku belum menyelesaikan apa-apa? Seharusnya kan bonus ini berikan kepada ranker terkenal. Dikisahkan guardian atau penjaga, mereka adalah makhluk yang memandang rendah player karena nasib seseorang player ditentukan oleh bonus dan bantuan yang diberikan penjaga kepada mereka. Dan guardian ada dalam dimensi atas para player. Karena itulah sebabnya mereka menggunakan nama panggilan untuk menghubungi para player. Sembari melihat layar sistem di depannya yang tertulis, melalui open beta bonus Anda diberikan pandangan yang tenang. Setelah membaca sistem itu, Hyukjin bergumam, betapa anehnya. Mungkin berkat bonusnya, tapi tiba-tiba aku merasa tenang. Kayaknya aku lihat dari sudut pandang orang ketiga, dan aku merasa tidak memihak pada situasi tersebut. Lalu layar sistem pun muncul kembali. Tutorial quest akan dimulai dalam 10 detik. Dan waktu mundur pun langsung dimulai. Setelah melihat waktu mundur, Hyukjin pun merasa terkejut. Ah, sial, ini lebih cepat dari pikiranku. Lalu Hyukjin pun berteriak, memberitahu semua orang yang ada di dalam bus, "Kalian tidak bisa keluar, semua menunduk, karena itulah satu-satunya cara bagimu untuk bertahan hidup." Setelah Hyukjin berteriak, tiba-tiba layar sistem muncul kembali. Nameless Observer sudah mulai tertarik padamu. Di saat hitungan mundur sudah selesai, tiba-tiba seseorang dengan sepasang sayap keluar. Lalu ia pun berkata, "Salam, namaku Senya, sang intermed administrator. Mulai sekarang Anda semua berada di tutorial." Lalu layar sistem muncul. Quest tutorial bertahan hidup di dalam tutorial selama 7 hari. Anda tidak dapat meninggalkannya di dalam tutorial. Kesulitan berikutnya akan ditentukan berdasarkan jumlah yang berhasil bertahan. Setelah membaca sistem itu, Hyukjin pun bergumam, "Aku sempat ragu, tapi aku benar-benar kembali ke masa lalu, dan ini adalah saat momen bencana besar terjadi." Sementara itu, penumpang di dalam bus yang tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, mereka pun mempertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu dengan wajah dinginnya, Senya menanggapi, "Anda hanya perlu mengumpulkan kekuatan untuk bertahan dalam quest tutorial." Di saat mereka asik berdebat dengan Senya, tiba-tiba seseorang dengan cat merah di wajahnya menabrak kaca bus. Alhasil penumpang di dalam bus semuanya pada terkejut dan ketakutan. Berbanding terbalik dengan Hyukjin, dengan melihat situasinya, Hyukjin dapat menganalisa bahwa menanamkan ketakutan dengan melemparkan mayat manusia ke sekeliling itu adalah strategi yang digunakan oleh mereka, yaitu goblin. Lalu sistem pun muncul bersamaan dengan datangnya para goblin. Terdeteksi suara jeritan dan gerakan pasukan goblin menjadi bersemangat. Serangan goblin pertama telah dimulai. Pasukan goblin telah mulai menyerang distrik Jongno. Di saat para goblin menyerang, penumpang di dalam bus pun pada ketakutan dan depresi. Lalu Hyukjin pun bergumam, setelah 10 tahun serangan manusia menemukan hari terbaik untuk bertahan dari serangan goblin pertama. Pertama-tama menghadapi goblin secara langsung adalah hukuman mati. Dan bahkan jika mereka tak ada apa-apanya dalam 10 tahun, tidak mungkin aku melawan mereka dalam tutorial. Goblin secara fisik jauh lebih kuat daripada manusia. Setelah beberapa lama goblin itu menyerang, akhirnya satu goblin dapat menghancurkan pintunya. Lalu orang berambut coklat berkata, "Pintunya pecah, semua orang ayo kita keluar." Namun dengan cepat Hyukjin menimpali, "Aku akan mengatakannya sekali lagi, semua orang
turun dan tetap diam. Dan dengarkan aku, jika kalian ingin hidup. Di saat Hyukjin mengoceh, seseorang bocah botak berteriak kepada Hyukjin, "Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kita bisa tetap diam dengan apa yang terjadi di luar?" Orang di sampingnya menimpali, "Mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Jadi ayo keluar dari sini." Setelah melihat kondisinya, Hyukjin pun bergumam, "Ah sial, sudah terlambat." Mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk tetap diam. Lalu tiba-tiba layar sistem muncul di saat-saat genting. Nameless Observer mengamati tindakanmu dengan penuh minat. Status window diaktifkan. Inventory diaktifkan. Setelah mendapatkan notifikasi, Hyukjin pun terkejut. "Apa? Status window?" Lalu Hyukjin pun mengaktifkan status window-nya. Nama Kim Hyukjin. Player level 1, title 0, konstitusi 10, agility 11, perception 11, willpower 13 dalam kurung 30, intelligence 12, strength 10. Lalu Hyukjin bergumam, "Jadi ini kondisiku saat ini, tapi mengapa statikku begitu tinggi? Tapi aku dengar bahwa statik raja pertama rata-rata 9 selama tutorial." Di saat Hyukjin masih fokus melihat statusnya, tanpa diduga para goblin sudah merangsak masuk ke dalam bus dan langsung membantai para manusia yang berada di dalam bus. Berbekal ingatan di masa lalu, dengan sigapnya, Oh Jin pun pura-pura mati untuk bertahan hidup. Dan tak butuh waktu lama setelah goblin itu pergi, menyangka Hyukjin sudah mati, sebuah layar sistem muncul. Open beta bonus. Kaum Observer A mulai berlaku. Lalu setelah mendengar notifikasi dari sistem, Hyukjin pun sadar dari pura-puranya. Lalu ia bergumam, "Syukurlah, itu berhasil." Lalu selesai pembantaian yang menyisakan Hyukjin, sebuah aura hijau muncul di sebuah bus yang Hyukjin tepati, dan aura hijau itu pun disebut zona aman berdasarkan kondisi di dalam tutorial, dan salah satunya berada di dalam bus. Lalu Hyukjin pun bergumam, "Untuk memenuhi kondisi keamanan, meskipun kau perlu tetap diam. Tetapi aku khawatir karena setiap gerakan menyebabkan kondisi gagal. Tapi entah bagaimana aku bisa tetap tenang. Mungkin ini berkat bonus yang aku dapat dari Guardian. Tetapi aku tak tahu mengapa mereka memberiku bonus. Tapi aku bertahan sedikit lebih lama berkat itu. Dan juga jika pengetahuanku di masa depan benar, maka serangan goblin pertama seharusnya berlangsung sekitar 10 menit. Dan mereka butuh sekitar 5 menit untuk masuk ke dalam bus. Jadi aku akan bisa bertahan hidup kalau aku bertahan lebih lama lagi." Akan tetapi tanpa diduga, seekor goblin menghampiri tubuh Hyukjin. Lalu dengan mencengkram kepala Hyukjin, sang goblin itu pun tertawa sangat menyeramkan. Dan sedetik kemudian goblin itu pun menjilat pipi Hyukjin, seolah-olah ia akan memakan Hyukjin. Sementara itu dalam kondisi menegangkan, Hyukjin pun bergumam, "Ah, jangan bergerak. Aku harus tahan. Semua ini akan berakhir jika aku bertahan sampai akhir, dan aku akan selamat." Tiba-tiba di saat Hyukjin digrepe-grepe, layar sistem muncul. "Kaura Zeus Leon King ingin memberimu kesempatan." Mendengar notifikasi dari sistem, sontak Hyukjin membuka mata, lalu ia bergumam, "Guardian yang berbeda. Jika itu Kaura Zeus Lion King." Sebelum melanjutkan gumamannya, Hyukjin pun langsung diberikan eliksir berwarna hijau. Bersamaan dengan sebuah layar sistem muncul. "Courageous Leon King telah mengirimkanmu eliksir kekuatan tinggi. Courageous Leon King menantikan untuk melihat keberanian Anda." Eliksir kekuatan tinggi adalah sebuah hadiah dari Raja Singa Pemberani. Bonus open beta ini akan bertahan selama 10 menit. Dapat meningkatkan strength sebanyak 6 poin untuk sementara. Sembari melihat eliksir, Hyukjin bergumam, "Dua bonus open beta dan eliksir ini meningkatkan strength sebanyak 6 poin. Dijelaskan saat level seorang player meningkat, dia dapat 2 bonus stat.
Dan apabila memakai eliksir ini, sama saja dengan strength milikku meningkat sebanyak 3 level. Setelah itu, Shin pun kembali lagi kepada Hyukjin. Kalau begitu, jika aku melawan para goblin di sini, mungkin aku punya cukup kekuatan untuk menang. Tetapi setelah melihat layar sistem, Hyukjin pun bergumam kembali. Apa? Guardian menyuruhku untuk bertarung. Dasar Guardian gila. Kau pikir aku akan setuju begitu saja? Ini hanya tersisa beberapa detik sebelum raid berakhir. Jadi aku bisa selamat. Aku dapat menghindari melakukan hal konyol ini. Di saat memikirkan untuk menyangkal keinginan Raja Singa Pemberani, tiba-tiba layar sistem muncul. Sang Raja Singa Pemberani meminta pertukaran dengan administrator menengah. Secara tiba-tiba Hyukjin disedot ke dimensi lain dan Hyukjin pun bertemu dengan Senia, sang administrator. Senia berkata, menurut saran sang Raja Singa, aku akan merubah tempat tutorialnya. Dengan geramnya Hyukjin bergumam. Dia bahkan bertukar dengannya. Sial, Raja Singa Pemberani. Dijelaskan bahwa di antara banyaknya guardian, sang Raja Singa sangat terkenal. Dia adalah guardian yang tertarik dengan keberanian, ceroboh, semangat tantangan, dan gairah pemain yang tak berguna. Tapi sayangnya, dia juga bajingan jahat yang senang melihat player menderita dan menghadapi kesulitan selagi terlibat dalam keberanian yang sembrono. Dan menurut wataknya yang ingin Raja Singa lihat sebenarnya ialah penghapusan zona aman kondisional. Lalu Senia berkata kembali, pertukaran dengan Raja Singa telah ditentukan dan menurut permintaannya, zona aman kondisional akan dihapus selama 30 detik. Lalu Hyukjin menyela dan ia pun berkata, "Hei, jika Guardian memaksa mengubah skenarionya, maka harusnya ada hadiah yang sesuai untuk player yang terlibat. Apa kau menyuruhku diam dan puas hanya dengan satu elisir kekuatan tinggi? Dan seharusnya kau tidak bisa mengabaikan aturan khususnya jika nyawaku dipertaruhkan. Dan apa kau tahu, mengabaikan komandemen itu buruk bukan?" Lalu sebuah layar sistem muncul. Sang pengamat tak bernama menunjukkan kekagetannya. Sang Raja Singa tetap diam. Sementara itu Senia menjawab perkataan Hyukjin. Apa kau baru saja bilang komandemen? Ya, itu bukan komplain tak beralasan di situasi sebahaya ini. Lalu Hyukjin bergumam. Wajar saja, dia terkejut karena hukum dan komandemen aslinya belum diungkap sampai 7 tahun setelah tutorial. Dengan terkejut setelah mendengar tanggapan Hyukjin, Senia berkata, bagaimana kau bisa tahu tentang komandemen? Dengan tatapan serius, Hyukjin menjelaskan, memangnya itu penting. Player tidak perlu menjelaskan cara mereka bermain. Ditambah kita sudah bicara selama 10 detik. Dan 10 detik waktuku di zona aman telah hilang. Maka kau harus mengkompensasi itu juga. Jadi apa aku salah? Dengan kebingungan sang administrator Senia menanggapi, player Kim Hyukjin, kau benar. Berdasarkan komandemen, aku akan meningkatkan durasi zona aman sebanyak 10 detik. Setelah pembicaraan kita selesai. Dan juga aku akan memberikanmu kompensasi dengan sesuatu yang berhubungan dengan perubahan skenario. Lalu layar sistem pun muncul bersamaan barang-barang yang diberikan oleh Senia. Pelumas berkualitas tinggi ini dapat digunakan untuk mengasah mata pisau atau pemakaian lain. Pedang besi karatan yang berat. Kau tak seharusnya mengharapkan banyak kematian darinya. Attack power 2-5 poin. Setelah mengambil barang-barang pemberian Senia, Hyukjin bergumam. Ini semua kompensasi untuk perubahan skenario. Yah, aku ambil yang ku bisa. Setelah itu pun Hyukjin kembali ke tempat asalnya, yaitu di mana sebuah bus. Lalu ia pun bergumam kembali, semua untuk 10 detik yang harus kusebut komandemen dulu. Sementara itu rombongan goblin yang akan menyerang tiba-tiba berhenti setelah layar sistem muncul. Gelombang goblin pertama telah berakhir. Dan setelah sistem muncul dan penyerangan berakhir, para goblin pun lekas kabur dan kembali ke habitatnya. Sementara itu setelah Hyukjin keluar dari dimensi administrator, ia bergumam. Bagus, goblinnya pergi. Berkat pembicaraan tadi aku dapat kemudahan tanpa harus memakai zona aman kondisional.
dan aku berhasil selamat tanpa bertarung. Lalu layar sistem muncul. Sang Raja Singa Pemberani sangat kecewa. Setelah melihat sistem itu, Hyuk-jin bergumam, "Dasar Raja Singa bodoh." Dan tak lama kemudian Hyuk-jin pun merasa mual setelah melihat di sekelilingnya bergelimbangan mayat. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, "Sial, aku harus tetap sadar dan cukup fokus bertahan hidup. Karena tutorial itu seperti seminggu dalam neraka. Dan jika aku ingin selamat selama seminggu, maka aku butuh air dan makanan daripada apapun. Dan karena itu, tos serba yang jaraknya 300 meter jauhnya sekarang jadi prioritas utamaku. Aku mempelajari tempat ini selama 3 tahun, jadi aku harus mengingatnya. Jadi aku harus bergerak cepat, jika tidak aku akan tertangkap kembali jika aku tidak cepat." Sementara itu, di lain tempat ada seseorang yang masih selamat dan ia pun berteriak, "Tolong, ada yang terluka di sini. Seseorang tolong bantu aku." Dan tak jauh dari tempat orang itu, ternyata Hyuk-jin mendengar teriakan pria itu. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, "Tampaknya ada orang lain, tapi aku tak tahu mereka di mana karena kabut ini." Lalu tak lama Hyuk-jin berlari mencari letak orang yang berteriak itu. Hyuk-jin pun istirahat sejenak di sebuah mobil. Lalu ia sejenak bergumam, "Apakah skill bonus yang kuterima sebelumnya yang jadi alasan mengapa aku bisa tetap tenang dengan semua mayat di sekitarku?" Tiba-tiba Hyuk-jin pun terkejut ketika melihat sebuah tangan yang berada di bawah mobil. "Ah sial, aku menginjak mayat lah." Sebelum melanjutkan perkataannya, tiba-tiba seseorang berkata, Tolong aku, kumohon, tolong aku." Ternyata tangan itu adalah milik dari orang yang meminta tolong, dan ia masih hidup. Dengan terkejut, Hyuk-jin bergumam, Apa? Ada survivor lainnya? Tetapi kenapa ada goblin di sampingnya? Harusnya mereka sudah hilang setelah gelombang pertama berakhir. Apa ini semacam error?" Dengan menangis menatap Hyuk-jin, wanita itu pun masih meminta tolong kepada Hyuk-jin untuk diselamatkan. "Tolong aku ingin melihat ibuku." Sembari melihat wanita itu, Hyuk-jin bergumam, "Anak ini tadi aku tidak melihatnya karena terkejut, tapi dia tak terluka sama sekali saat goblin mencoba memotong kakinya. Apa dia juga menerima bonus open beta? Tapi bukannya lari, dia malah teriak ketakutan. Dan juga goblin itu terlalu asik dengannya. Apakah ini yang disebut bakat?" Lalu tiba-tiba Senia muncul. Targetnya adalah bayi goblin. Tapi meski begitu, seorang level 1 akan kesulitan menghadapinya. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Apa administrator Senia? Jika perkataannya benar, maka ini bahkan lebih mengesankan. Tapi anak ini belum menyadarinya karena ia kepanikan. Tapi bakatnya sebagai tanker tak terukur. Bahkan Raja Tinju So Hyo-hyun tak bisa melakukan ini saat dia level 1. Apabila aku meninggalkan dia, maka akan ada lebih banyak goblin berdatangan dan dia akan mati, jadi aku harus membuat keputusan." Setelah itu, Hyuk-jin pun mengeluarkan eliksir tingkat tinggi, pedang berkarat, dan pelumas dari inventorinya. Lalu sembari memegang pedang berkarat, Hyuk-jin bergumam, "Aku lebih tahu tempat ini dari siapapun, meski semua ini berasal dari teori dan pengalaman di dunia virtual." Setelah itu, sembari mengempaskan pedang berkaratnya, Hyuk-jin pun berpikir, administrator bilang player level 1 akan kesulitan untuk mengalahkan bayi goblin. Memang itu benar kalau dalam pertarungan langsung. Tapi peringatan itu kehilangan artinya ketika ada satu yang bahkan tak melawan kembali. Setelah itu, sembari mengarahkan ujung pedang ke leher belakang bayi goblin, Hyuk-jin berkata, "Kini aku hanya perlu mengincar titik pusat kelemahannya dan lalu kutusuk." Crak! Dengan mudahnya Hyuk-jin membunuh bayi goblin itu. Lalu sebuah layar sistem muncul. Bayi goblin telah dibunuh dan EXP didapatkan. Lalu sembari melihat mayat goblin, Hyuk-jin bergumam, "Selesai, akhirnya aku membunuhnya dengan satu tusukan." Setelah itu Hyuk-jin melihat gadis itu. Lalu Hyuk-jin menyuruh gadis itu untuk bangun. Sembari meninggalkan gadis itu, Hyuk-jin berkata,
Kuatkan dirimu, dan aku akan membuangmu jika kau tidak mengikutiku dengan benar. Sembari memohon, gadis itu menanggapi, ya, aku akan ikut denganmu. Lalu mereka berdua pun beranjak pergi dari tempat itu. Dan tak beberapa lama kemudian, Hyuk-jin pun telah tiba di Toserba atau toko serba ada. Lalu di saat di dalam toko, Hyuk-jin berkata, dengarkan, apapun yang terjadi jangan buka pintu ini. Sementara gadis itu hanya terdiam saja tanpa memberi jawaban. Dengan bersuara tegas, Hyuk-jin berkata kembali, jawab aku, apa kau paham? Dengan gemetar gadis itu menanggapi, aku paham dan aku janji. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, dia benar-benar dipenuhi ketakutan. Ya, akan lebih aneh jika dia tak begitu takut di tutorial sialan ini. Lalu Hyuk-jin berkata, kau harus ingat, tak peduli siapa atau apa yang kau dengar di luar, kau tak boleh membuka pintunya. Dengan merasa iba setelah melihat tubuh gadis itu gemetar ketakutan, Hyuk-jin bergumam, bukannya aku tak memahami ketakutanmu. Namun sebelum melanjutkan gumamannya, layar sistem muncul. Gelombang serangan goblin kedua akan segera dimulai. Mulai membuat zona aman. Lalu Hyuk-jin bertanya, apa kau juga lihat? Gadis itu menanggapi, ya, aku melihatnya. Terus apa katanya? Tanya Hyuk-jin lagi. Gadis itu menjawab bahwa serangannya akan segera dimulai dan zona aman sedang dibuat. Lalu di mana mereka membuat zona aman? Tanya Hyuk-jin. Di sekolah, toko serba ada, dan di rumah sakit, ucap gadis itu. Sembari mengiyakan gadis itu, Hyuk-jin bergumam, sudah kuduga, anak ini adalah player dengan bakat yang melimpah. Biasanya kau hanya bisa memastikan Toserba sebagai zona aman di gelombang kedua. Tapi player berbakat dapat melihat bahwa rumah sakit juga termasuk zona aman. Tapi kenapa aku juga bisa melihat rumah sakit sebagai zona aman? Dan notifikasi ini bahkan lebih rumit. Dan zona aman tambahan ini penetapannya ada di sekolah, Toserba, dan rumah sakit. Setelah itu layar sistem muncul kembali. Gelombang serangan goblin kedua telah dimulai. Lalu Hyuk-jin bergumam, kami harus memastikan keamanan kami dulu. Setelah itu Hyuk-jin berkata kembali ke gadis itu, akan kukatakan lagi, kau tak boleh membuka pintunya. Jika kau ragu-ragu, maka kau bisa duduk dan mengalihkan pandanganmu darinya. Lalu sistem pun muncul kembali. Pembuatan zona aman selesai. Kabut primordial mulai naik. Di lain tempat, sebuah pembantaian sudah dimulai setelah sistem menyatakan gelombang serangan kedua sudah dimulai. Lalu terlihat 3 orang pria lolos dari penyerangan mereka. Lalu mereka menuju ke zona aman yang ada di Toserba. Akan tetapi setelah di depan pintu Toserba, mereka memohon ke seseorang yang berada di dalamnya. Namun sekeras mereka berusaha, pintu Toserba itu tak kunjung dibuka. Ternyata orang yang di dalam Toserba itu adalah Hyuk-jin. Lalu dengan pedang di tangannya ia bergumam, sial, aku tak merasakan apapun sebelumnya, tapi ini menyiksaku. Dan tak butuh waktu lama, satu goblin dengan senyum menyeramkan datang menyusul mereka yang berada di luar Toserba. Tanpa buang-buang waktu, goblin itu langsung membantai para manusia yang berada di luar zona. Sementara itu, dengan tatapan kosong, Hyuk-jin hanya melihat pembantaian itu tanpa bisa melakukan apapun. Lalu dengan menunduk, Hyuk-jin bergumam, mustahil untuk memaksakan dirimu memasuki zona aman. Tapi sayangnya, kalau pintunya dibuka dari dalam, maka zona amannya akan menghilang. Dan kami juga akan mati jika membukanya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya melihat yang lainnya mati. Tapi dengan tatapan marahnya, Hyuk-jin pun berkata, tapi aku akan mengukir ini dalam ingatanku. Dan sistem terkutuk yang menggerakkan semua ini, dan para guardian yang menonton semuanya, seolah-olah ini adalah permainan. Aku akan membalasnya. Lalu 6 jam pun sudah berlalu pasca gelombang penyerangan goblin kedua. Terlihat Hyuk-jin dan gadis itu sedang duduk di pojokan toko. Lalu gadis kecil itu mulai pembicaraan. Opah, terima kasih. Aku bahkan tak bisa menyapamu dengan benar sebelumnya. Namaku Kang Sunhua dan umurku 14 tahun. Aku bersyukur bisa bertemu denganmu pagi ini, Opah. Dengan acuh tak acuh, Hyuk-jin menanggapi.
Sudah cukup, aku tak menolongmu tanpa imbalan. Aku bahkan tak tahu apakah kau akan selamat sampai akhir, dan aku mungkin akan menggunakanmu sebagai umpan saat waktunya tiba. Dengan cemasnya, Sun Hua menanggapi, "Apa? Tapi tolong, jangan buang aku. Dan apakah aku berbuat kesalahan?" Sebari menatap wajah Sun Hua, Hyuk-jin bergumam, "Ah, apa perkataanku agak terlalu dingin." Lalu Hyuk-jin menjelaskan, "Pertama, tenanglah dulu. Maksudku, aku tak bisa menjamin keselamatanmu sampai akhir dari tutorial. Dan juga untuk menjaga agar aku tetap hidup saja sudah sulit. Tapi selama hidupku tidak terancam, aku tak akan membuangmu. Jadi, kau bisa tidur sekarang. Dan kita akan bergerak besok." Dengan bersedih dan tertegun, Sun Hua menanggapi, "Benarkah? Lalu besok bolehkah aku tahu kita akan pergi kemana?" Dengan termenung sejenak, Hyuk-jin pun mengingat sebuah layar sistem yang menunjukkan penetapan zona aman tambahan. Parkiran Tower D, lantai 2. Lalu dengan percaya diri ia menjawab, "Kita akan ke Gwanghwamun." Setelah itu Hyuk-jin bergumam, "Tampaknya anak ini tak bisa melihat penetapan zona aman tambahan. Dan aku juga tak pernah mendengarnya. Tapi aku tahu sesuatu, bahwa Tower di Gwanghwamun adalah titik kunci serangan tutorial ini." Setelah itu Hyuk-jin pun mengambil sesuatu yang dibutuhkan. Dan setelah semuanya siap, Hyuk-jin dan Sun Hua kini bersiap keluar dari zona aman di Toserba. Setelah mereka keluar, mereka pun disuguhi dengan para mayat manusia yang bergelimpangan di mana saja. Lalu Hyuk-jin pun memperhatikan kondisi Sun Hua setelah melihat kejadian di hadapannya. "Apa kau baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja," ucap Sun Hua. Hyuk-jin bergumam sebari memperhatikan Sun Hua. "Tak mungkin, dia baik-baik saja. Itu terlalu brutal untuk anak seusianya. Dan dia hanya berusaha bersikap tenang. Yang lebih penting, apakah ini rasanya berjalan di sekitar kota yang telah hancur? Terlihat mayat tersebar di mana-mana, dan aku belum melihat adanya yang selamat lagi." Lalu Hyuk-jin melihat Sun Hua kembali, yang nampak masih syok, namun masih berusaha tegar. Lalu Hyuk-jin berkata, "Hei, perhatikan dengan seksama di tanah. Coba lihatlah tanahnya. Dan beritahu aku jika kau melihat sesuatu seperti jeli meluncur di sekitaran." Sebari menunjuk ke sebuah jeli, Sun Hua menanggapi, "Apa maksudmu seperti itu?" Lalu dengan bersiap mengeluarkan pedang berkaratnya, Hyuk-jin bergumam, "Itu sejenis slime. Aku tidak mengharapkan menemukannya begitu cepat, karena mereka adalah monster netral yang tidak menampilkan level dengan benar, dan mereka juga monster paling aman yang bahkan bisa diburu oleh anak kecil." Lalu setelah itu Hyuk-jin pun menebas slime itu, dan tak lama kemudian sebuah layar sistem muncul. Slime telah dibunuh, EXP diperoleh, dan 3 koin diperoleh. Lalu dengan terkejut Hyuk-jin bergumam, "Apa? Ini pertama kalinya aku menggunakan pedang, tapi mengapa rasanya begitu akrab?" Sementara itu, setelah slime-nya dibunuh oleh Hyuk-jin, seketika Sun Hua berkata, "Slime itu menghilang." Sebari berjalan lagi, Hyuk-jin menanggapi, "Slime biasanya adalah monster yang paling lemah, tapi mereka akan terus muncul di sepanjang jalan kita. Jadi kita sebaiknya selalu berhenti untuk membunuh mereka. Karena itulah mengapa kau perlu tetap waspada sampai kita sampai di sini." Sun Hua menanggapi, "Baiklah, aku akan mencarinya." Sementara itu dalam benak Hyuk-jin ia bergumam, "Aneh, mengapa ini begitu mudah? Aku hanya perlu menggunakan pedang di dalam dunia virtual. Tapi seolah-olah aku telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Dan aku juga merasa sangat akrab dengan pedang ini." Lalu selama dalam perjalanan, Hyuk-jin pun dihadapkan dengan para slime, dan ia pun dengan mudah membunuhnya. Dan semua itu berkat petunjuk dari Sun Hua. Lalu dengan menebas slime yang kelima kalinya, Hyuk-jin bergumam, "Sun Hua lebih baik dalam mendeteksi musuh daripada aku." Setelah menebas slime yang kelima, tubuh Hyuk-jin pun diselimuti aura berwarna biru di sekeliling tubuhnya. Lalu layar sistem pun muncul. Level meningkat. Level saat ini level 2. 2 stat bonus diperoleh. 1 stat bonus acak diperoleh. Sementara itu tak jauh dari Hyuk-jin, Sun Hua berkata, "Opa, apa itu? Kenapa tubuhmu bercahaya seperti itu?"
Sembari melirik Sun Hua, Hyuk-jin menanggapi, "Aku naik level." Dengan kebingungan, Sun Hua berkata, "Apa? Naik level?" Lalu Hyuk-jin menjelaskan, "Kamu dapat naik level ketika membunuh monster, dan kamu menjadi kuat setiap kali naik level." Sun Hua menanggapi, "Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk naik level juga." Masih menatap Sun Hua, Hyuk-jin bergumam, "Ya, ini juga pertama kalinya aku naik level." Setelah itu, Hyuk-jin pun kembali menebaskan pedangnya untuk memburu monster dan ia pun melanjutkan gumamannya. "Tapi untuk beberapa alasan, aku merasakan hal yang sama seperti saat aku menggunakan pedang." Lalu sembari memburu monster slime, beberapa layar sistem pun muncul kembali. "Level Anda meningkat. Level saat ini level 3. 2 stat bonus diperoleh. 1 stat bonus acak diperoleh." Di saat Hyuk-jin kembali naik level, ia pun menyadari sesuatu. Lalu ia bergumam, "Ah, tidak, aku naik level terlalu cepat. Dan bonus statik acak itu kedua kalinya aku menerimanya." Lalu Hyuk-jin memikirkan sesuatu. Pisking Soyeohyun dikenal sebagai penutup tutorial setelah ini, dan menurut catatan yang ditinggalkannya, stat bonus memang ada, namun untuk diperoleh itu sangat sulit. Tapi aku sudah mendapatkan 2 diantaranya dan aku baru saja mencapai level 3. Setelah itu, Hyuk-jin pun menafsirkan tentang talentnya yang dulu sampah dan tak berguna. Lalu ia mengambil kesimpulan dengan apa yang kini terjadi dan ia pun berpikir, apakah talentku meningkat setelah aku kembali ke masa lalu? Dan aku cukup yakin kalau aku tidak memiliki talent selama ini. Tetapi jika aku tak menjadi lebih kuat, maka aku cukup yakin kalau aku adalah seorang player yang berkembang lebih awal dan hanya menunjukkan pertumbuhan di awal. Mungkin itulah yang paling mungkin terjadi, tapi bagaimanapun juga ini sangat menguntungkan bagiku karena aku selamat dan kini telah mencapai level 3. Karena berkat itu kelihatannya aku juga mendapatkan minat dari beberapa guardian. Tetapi jika aku benar-benar seorang early bloomer, maka ada kemungkinan aku bisa mencapai tujuanku setelah aku bertahan 3 tahun dari sekarang. Lalu Illness Scarring Potion akan dirilis di pasaran dan untuk biayanya dibanderol 1 miliar won. Dan dengan begitu aku akan bisa menyembuhkan ibuku dengan uang itu. Jadi sekarang aku akan bertahan untuk saat ini dan menabung 1 miliar nanti. Setelah itu Hyuk-jin dan Sun Hua pun berjalan kembali. Dan selama perjalanan ke di Tower Gwanghwamun, Sun Hua dan Hyuk-jin terus membunuh para slime. Dan beberapa sistem kembali muncul. Level meningkat. Level saat ini level 5. 2 stat bonus acak diperoleh. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Aku terkejut melihat bonus stat acak lagi. Tapi kemudian aku membuka aspek yang lebih penting dari sistem ini, yaitu aku dapat menggunakan opsi party setelah mencapai level 5. Dan tak butuh waktu lama, Hyuk-jin pun mengundang Sun Hua untuk mengikuti partinya Hyuk-jin. Lalu layar sistem muncul. Undangan party dikirim ke Kang Sun Hua. Kang Sun Hua telah menjadi anggota party Anda. Lalu sembari menatap Sun Hua yang sedang mengoprek layar sistemnya, Hyuk-jin bergumam, "Mungkin dengan ini dia seharusnya bisa berkembang sekarang juga." Lalu tiba-tiba layar sistem kembali muncul. "The Nameless Guardian sedang memperhatikan Anda dengan penuh minat. The Nameless Guardian sangat tertarik pada Anda." Lalu dalam bengongnya, Hyuk-jin dikejutkan oleh perkataan Sun Hua. "Terima kasih Opah, aku akan bekerja keras dan berusaha membantu Anda. Jadi tolong jangan tinggalkan aku." Dengan merasa haru, Hyuk-jin bergumam, dia masih khawatir jika akan ditinggalkan lagi. "Ya, bukan berarti aku tidak kasihan padanya, tapi aku juga berjuang untuk bertahan hidup." Setelah itu, sembari menghela napas, Hyuk-jin berkata, "Baiklah, aku mengerti, tapi tunjukkan padaku dengan tindakanmu, bukan kata-katamu." Lalu Hyuk-jin pun bergumam kembali, "Meskipun aku berkembang lebih cepat dari yang aku harapkan dan mendapatkan semua stat bonus acak ini, tapi orang itu sedang menunggu kami di lantai 1D Tower Gwanghwamun, dan mungkin aku tak akan bisa melindungi Sun Hua saat kami bertarung melawannya. Tapi lucu saja jika berpikir bahwa level 5 bisa melindungi siapapun."
Tapi di saat mereka berdua berjalan, mereka berhenti ketika Sun Hua berkata, "Hei Opa, itu bukankah itu monster baru?" Ternyata monster yang ditunjuk Sun Hua itu adalah monster City Fog dengan level 3. Lalu sembari melihat monster itu, Hyuk-jin bergumam, City Fog juga adalah monster netral, tetapi itu adalah monster pasif dengan yang lainnya untuk membalas yang akan menyerang mereka. Tapi kami harus bergerak dengan diam di sekitarnya. Sementara itu Sun Hua dengan terkejut, dia berkata sembari melihat layar sistem. Lalu ia berkata, "Apa? Mengejek?" Akan tetapi setelah Sun Hua berkata demikian, seluruh monster City Fog mengepung Sun Hua dengan aura membunuh, dan tak lama kemudian monster City Fog langsung menyerang Sun Hua. Namun Hyuk-jin tak tinggal diam dan ia pun langsung membantu Sun Hua. Apa ini adalah AOE Agro? Sialan. Sun Hua memang tak mengalami banyak luka, tapi rubah ini akan menumpuk pada tingkatan ini. Tetapi aku perlu membidik leher dan segera membunuh mereka. Lalu tak beberapa lama kemudian Hyuk-jin pun dapat membunuh semua monster City Fog itu. Beserta layar sistem muncul yang menunjukkan Hyuk-jin telah membunuh para monster. Sementara itu setelah diselamatkan Hyuk-jin, Sun Hua hanya dapat menangis. Namun setelah itu Hyuk-jin pun bertanya kepada Sun Hua, "Hei, apakah kau terluka di mana-mana?" Lalu layar sistem muncul kembali disertai aura biru yang mengelilingi tubuh Hyuk-jin. Level meningkat, level saat ini level 8. Namun tiba-tiba Senia muncul dengan wujud transparannya. Lalu ia bertanya, "Player Kim Hyuk-jin, berapa level Anda saat ini?" Sebelum menjawab pertanyaan Senia, Hyuk-jin bergumam, "Jadi pengamat administrator mengamati para pemain dari keadaan yang tak terlihat." Setelah itu Hyuk-jin menjawab level 8. Dengan merasa tidak percaya, Senia bertanya kembali, "Apa? Anda benar-benar level 8? "Ya, kau bisa memeriksaku," ujar Hyuk-jin. Lalu Senia berkata kembali, "Ya, Anda tidak berbohong." Setelah itu sistem pun bermunculan. The Nameless Guardian kagum dengan kecepatan kenaikan level Anda. Banyak guardian anonim yang terkesan dengan Anda. Dengan wajah B aja, Hyuk-jin menanggapi dengan bergumam, "Ya, kecepatan naik levelku memang sangat cepat, dan aku juga merasa agak aneh." Lalu Hyuk-jin pun melihat status windownya. Setelah memperhatikan status windownya, ia pun bergumam, "Ya, seperti yang kukira. Statistik seorang level 8 seharusnya tidak terlihat seperti ini. Dan pertumbuhanku memang tidak biasa, tapi ini adalah kesempatan yang bagus." Sembari memanggil Sun Hua, Hyuk-jin menunjukkan ke arah bangunan tinggi di depannya. Lalu ia berkata, "Hei Sun Hua, kita akan menuju ke sana sekarang, dan kita akan menyerang Dungeon di Tower D Tower. Dan aku akan memberimu petunjuk saat masuk. Tapi jika kau tidak mengikuti rencana, kau bisa mati." Dengan terkejut, Sun Hua pun hanya bisa mengucapkan, "Apa?" Tapi Hyuk-jin pun menenangkan Sun Hua dengan berkata, "Jangan terlalu takut. Selama kau melakukan apa yang aku katakan, kau akan selamat." Dalam perjalanan menuju Tower D, Hyuk-jin dan Sun Hua membantai para City Fog. Dan setelah membantai semuanya, Hyuk-jin dan Sun Hua pun terengah-engah. Dan terlihat ada penampilan baru pada Sun Hua. Dan kini Sun Hua memakai sarung tangan besi. Lalu Hyuk-jin pun bergumam sembari melihat Sun Hua, "Aku memberikan Warm Iron Gauntlet atau sarung tangan besi yang ku telah dapat dari hasil berburu dengan Sun Hua. Dan persiapanku sudah selesai. Sekarang yang tersisa hanya ikuti rencana saja." Dan tak lama kemudian Hyuk-jin pun berkata, "Ayo kita pergi sekarang." Dengan terkejut Sun Hua menjawab, Baiklah." Dan tak lama berjalan, Hyuk-jin dan Sun Hua pun sudah berada di depan pintu Dungeon. Lalu mereka disambut oleh layar sistem yang muncul. Dungeon tutorial. Level yang dibutuhkan untuk masuk ke The Tower adalah level 5. Kemudian pemberitahuan muncul di hadapan Hyuk-jin. Dungeon tutorial. Masuk ke The Tower, iya atau tidak? Tanpa ada ragu sedikit pun, Hyuk-jin pun memilih iya. Lalu mereka berdua pun langsung diteleportasikan ke dalam Dungeon tutorial. Anda telah memasuki Dungeon tutorial The Tower.
Setelah memasuki Dungeon tutorial, monster Goblin dan City Fox sedang berkumpul di sana dengan tenangnya. Namun tiba-tiba monster Goblin menjadi beringas setelah melihat kedatangan Hyuk-jin dan Sunhwa. Tapi dengan tenangnya Hyuk-jin berkata ke Sunhwa, "Apa kau ingat yang kukatakan?" Dengan sigapnya Sunhwa mengiyakan perkataan Hyuk-jin. Lalu Hyuk-jin berkata kembali, "Baiklah, ayo lakukan seperti yang sudah kita rencanakan." Lalu layar sistem muncul. Party dengan player Kang Sunhwa telah dibubarkan. Berbarengan dengan pembatalan party, Hyuk-jin pun berkata, "Mulailah dengan para goblin." Lalu dengan cepatnya Sunhwa mengikuti arahan Hyuk-jin dengan langsung menyerang para goblin. Dan dengan pukulannya Sunhwa menyerang para goblin. Lalu sembari memperhatikan Sunhwa bertarung, Hyuk-jin bergumam, "Tidak seperti di Dungeon tingkat tinggi di mana setiap monster tak bersahabat. Contohnya, The Tower memiliki goblin yang bermusuhan dengan serigala kota yang netral. Dan jika kau berburu hanya goblin terlebih dahulu, maka serigala kota tidak akan menyerang." Lalu setelah memperhatikan pertarungan Sunhwa, Hyuk-jin bergumam, "Wah, dia benar-benar jenius. Dia bisa mengatasi mereka dengan sangat terampil, dan juga serangan goblin bahkan tidak menyebabkan kerusakan pada dirinya. Dan dia lebih baik daripada yang kuharapkan." Lalu setelah selesai bertarung, Hyuk-jin berkata, "Bagus sekali, istirahatlah sejenak." Sembari ngos-ngosan, Sunhwa mengiyakan perkataan Hyuk-jin. Lalu kini giliran Hyuk-jin bertindak. Kini mini boss akan segera muncul dan itu akan dipanggil setelah semua goblin dan serigala di lantai 1 mati. Lalu Hyuk-jin berkata kepada Sunhwa, "Hei, kau sudah bernapas dengan lega kan? Sekarang kita lanjutkan berburu yang lainnya." Dengan masih capek, Sunhwa menanggapi, "Ya, aku mengerti." Lalu Hyuk-jin berkata kembali, "Lalu kau kembali ke sini secepatnya setelah selesai." Sembari menghajar serigala, Sunhwa mengiyakan perkataan Hyuk-jin. Sementara itu, Hyuk-jin memperhatikan Sunhwa. "Bagus, tinggal sedikit lagi yang tersisa." Tapi tiba-tiba Hyuk-jin dikejutkan oleh kemunculan sistem. Efek jeda telah berlaku. Nameless Observer mengekspresikan rasa ingin tahu yang instan. Lion King mulai tertarik lagi. Guardian Anonim mulai berteriak-teriak. Lalu setelah itu Senia berkata, "Player Kim Hyuk-jin." Sebelum melanjutkan perkataannya, Hyuk-jin pun menoleh. Lalu ia bergumam, "Jadi inilah kekuatan yang sementara memutuskan kau dari segalanya di sebuah lapangan. Atau bisa disebut kekuatan yang bisa menghentikan waktu." Lalu Senia berkata kembali, "Apa kau gila?" Sebelum menjawab perkataan Senia, Hyuk-jin bergumam, "Ini adalah item yang dapat digunakan oleh intermed administrator. Dan aku dengar harganya cukup mahal, tapi dia menggunakannya padaku." Setelah itu Hyuk-jin bertanya, "Apa maksudmu, Senia?" Senia menjawab, "Sejauh ini kau bertindak seolah-olah kau sudah tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu apa ini juga sesuatu yang kau rencanakan?" Hyuk-jin menanggapi, "Dan jika iya, kenapa?" Senia berkata, "Kenapa kau melakukan sesuatu yang begitu bodoh?" "Apa maksudmu dengan aku bodoh?" ucap Hyuk-jin. Dengan menutup matanya, Senia menjelaskan, "Mini boss yang ingin kau panggil adalah prajurit goblin level 13. Dan karena itu mini boss ini bahkan menerima peningkatan stat. Jadi ini bukan lawan yang dapat dihadapi oleh level 8 seperti dirimu. Dan apalagi hanya dengan satu orang saja. Jadi mengapa kau mau mulai pertarungan yang tak bisa dimenangkan?" Hyuk-jin berkata, "Kedengarannya seperti kau tak ingin aku mati." Senia menjawab, "Apa yang kau katakan?" Dengan bergumam, Hyuk-jin menanggapi, "Seperti yang kuduga, dia mencoba berbohong. Sekarang aku yakin bahwa aku adalah tontonan yang menarik dan menghibur. Seperti yang dikatakan Senia, aku adalah player yang berkelakuan seolah-olah aku tahu masa depan. Dan pada akhirnya, aku adalah tontonan langka bagi Senia yang perlu memberikan pertunjukan bagi para guardian. Jadi dia lebih suka jika aku bertahan hidup." Lalu sembari berpandangan, Hyuk-jin masih bergumam, "Ini pasti benar. Terutama karena aku tidak pernah mendengar tentangnya di masa depan. Jadi itu artinya..." Dengan tersenyum tipis, Hyuk-jin berkata, "Hei Senia, seperti kau tidak bisa menemukan alasan yang tepat, bukan? Apa kau benar-benar buruk dalam berbicara?"
Setelah itu Hyuk-jin bergumam, ternyata dia cukup buruk sebagai intermed administrator sehingga dia dikubur sebelum hal-hal bisa berjalan. Setelah mendengar Hyuk-jin berkata seperti itu, Senia pun dengan kesalnya ia berkata, "Apa kau menghinaku?" Hyuk-jin menjawab, "Aku hanya mengatakannya apa adanya. Kau ini benar-benar gagal untuk mengatasi situasi ini. Dan jika kau ingin membuatnya lebih menarik bagi para guardian, maka setelah jeda berakhir jelaskan jika aku tidak bisa mengalahkan prajurit goblin. Lalu setelah itu aku akan mengalahkannya dengan benar." Dengan rasa tidak percaya, Senia menanggapi, "Hanya dengan kalian berdua akan memburu goblin prajurit." Dengan tersenyum Hyuk-jin berkata, "Coba kau pikir, player level 8 membunuh prajurit goblin. Pasti para guardian akan menjadi gila untuk hal seperti itu, dan kau akan segera menjadi seorang intermed administrator yang mampu memberikan mereka pertunjukan yang bagus. Dan sebagai imbalannya, karena aku membantumu membangkitkan minat mereka, jadi buatlah kesepakatan denganku." Dengan sangat marahnya Sebari akan menyerang Hyuk-jin, Senia berkata, "Kau sangat lancang tanpa mengenal batasan dan kesabaranku ada batasnya." Tetapi di saat Senia akan menyerang Hyuk-jin, dengan tenangnya Hyuk-jin menjelaskan kembali, "Kau pasti sudah membunuhku sejak awal jika itu niatmu. Bukankah terlalu sia-sia jika kau membunuhku setelah kau menggunakan jeda, dan kau tak akan kehilangan apa-apa dengan membuat kesepakatan denganku." Setelah mendengar perkataan yang masuk akal dari Hyuk-jin, kini Senia mulai luluh. "Jadi kesepakatan seperti apa yang kau mau?" Namun Shin pun beralih ke pertarungan Sunhwa, dan waktu jeda pun telah selesai. Namun kesepakatan antara Hyuk-jin dan Senia pun tidak diberitahu oleh sang narator. Jadi kita lanjutkan saja seperti alur ceritanya. Setelah menghajar serigala terakhir, layar sistem pun muncul. Level meningkat. Level saat ini level 7. Ternyata kini Sunhwa sudah berada di level 7 setelah ia farming. Lalu Sebari melihat Hyuk-jin, ia berkata, "Hei opa, aku sudah membunuh mereka semua." Hyuk-jin menanggapi, "Oke, bagus. Jadi kemarilah." Sebari Sunhwa berlari menuju Hyuk-jin, layar sistem muncul. Semua monster di lapangan telah dieliminasi. Kondisi untuk memunculkan mini boss prajurit goblin telah terpenuhi. Mini boss prajurit goblin telah muncul. Zona mini boss telah dideklarasi. Sementara itu, setelah keluar mini boss, Hyuk-jin dan Sunhwa ngumpet di pojokan. Lalu ia berkata, "Hei Sunhwa, turunkan kepalamu." Lalu Hyuk-jin bergumam, Sebari memperhatikan mini boss itu. Melihatnya secara langsung sungguh luar biasa. Namun tanpa diduga-duga, walau Hyuk-jin bersembunyi, mini boss goblin itu mengetahui tempat persembunyian Hyuk-jin. Dengan tombak di tangannya, goblin itu pun langsung melemparkan tombaknya ke arah tempat bersembunyinya Hyuk-jin. Sementara itu, Hyuk-jin yang masih cemas sembari memeluk Sunhwa, ia bergumam, cara terbersih untuk membunuh prajurit goblin itu. Sebelum melanjutkan gumamannya, sebuah tombak menghantam dinding di sebelah Hyuk-jin yang sedang bersembunyi. Dan dengan begitu membuat mereka berdua sangat terkejut. Lalu sembari menatap tombak yang hampir tembus, Hyuk-jin bergumam kembali, "Kau perlu berhati-hati dengan keterampilan paling berbahaya yang dimilikinya, yaitu lemparan tombaknya. Pertama, hindari dengan mesin ATM ini." Setelah itu Hyuk-jin dan Sunhwa mulai beraksi, dan lalu Hyuk-jin pun membuat party kembali dengan Sunhwa. Setelah itu Hyuk-jin berkata sembari diperhatikan Senia, "Baiklah, perhatikan ini baik-baik. Beginilah cara player level 8 yang rendahan ini mengalahkan mini boss." Setelah itu Hyuk-jin pun bersiap-siap untuk melawan mini boss. Lalu ia bergumam, sesuai yang diharapkan dari mini boss, tekanannya benar-benar berbeda dari monster lainnya. Dan setelah dia melakukan severe throwing attack yang mematikan, pasti Goblin Soldier akan menyerang para penyintas. Lalu dia akan melakukan salah satu dari dua pola, entah itu menusuk atau... Sebelum melanjutkan gumamannya, Hyuk-jin pun sudah memprediksi gerakan prajurit Goblin. Lalu ia dengan mudahnya menghindari serangan ayunan tombak Goblin prajurit. Dan setelah dapat menghindar dengan cepatnya, Hyuk-jin langsung menebas perut dari prajurit Goblin itu. Dan serangan itu cukup membuat luka pada prajurit Goblin. Namun dengan merasa kesal, Hyuk-jin bergumam, "Ah sial, itu kurang dalam."
Itu karena aku tak bisa memberikan damage yang lebih dengan kekuatan seranganku saat ini. Tapi aku pastikan dia akan menyerang dengan cara menusuk. Dan dengan cepatnya Hyukjin dapat menahan tusukan prajurit goblin. Lalu Hyukjin bergumam, "Ah sial, ini cepat sekali, tapi aku bisa memprediksinya." Setelah itu, tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Hyukjin pun langsung menebas kembali prajurit goblin itu. Dengan seluruh kekuatannya, berbarengan dengan ia berkata, "Sekarang aku akan menghabisi goblin keparat ini, menggunakan semua yang kumiliki." Sementara itu, Shin pun kini dihadapkan Shunhua telah dikepung kembali oleh para goblin Kroco dan City Fox. Namun tanpa Shunhua sadari, dari belakang City Fox telah menggigit bahu Shunhua. Dan itu membuat Shunhua kesakitan. Dan tak lama kemudian Shunhua pun kini dapat serangan lain dari para goblin. Sembari menahan rasa sakit dari serangan para monster, Shunhua bergumam, "Aku harus bertahan seperti kata Opah. Dan juga aku tak ingin tertinggal olehnya." Tak jauh dari pertarungan, Hyukjin dan Shunhua terlihat Senya sedang memperhatikan mereka. Lalu layar sistem muncul. Banyak Anonymous Guardian telah memasuki channel. Sebanyak 19.207. Setelah itu Senya berkata dengan kebingungan, banyak sekali Guardian yang menontonnya. Lalu tak lama kemudian beberapa layar sistem kembali muncul. Apa player itu benar-benar level 8? Apa kita benar-benar melihat player level 8 menyerang mini boss di tutorial Dungeon? Lalu Senya menjawab, "Ya, itu benar. Player Kim Hyukjin adalah player level 8. Dan tentu saja hal itu sendiri tidak dapat dipercaya." Lalu layar sistem muncul kembali. "Itu bukan gerakan seorang level 8. Aku tak percaya. Apa dia menyembunyikan levelnya?" Senya bergumam. "Jelas sekali gerakannya bukan seperti player level 8. Meski begitu, player Kim Hyukjin, kamu tidak akan bisa mengalahkan prajurit goblin. Jika terus begini, alih-alih mini boss akan roboh karena serangan lemah itu, malah kamulah yang kelelahan." Lalu Shin pun kembali lagi ke Hyukjin yang kini akan menerima serangan dari prajurit goblin. Namun seperti strategi yang Hyukjin atur, ia pun dengan berteriak memberi kode kepada Shunhua. Ia berkata, "Hei Shunhua, lakukan sekarang, habisi mereka." Setelah menerima instruksi dari opanya yang tadinya hanya bertahan, kini Shunhua mulai membantai para goblin Kroco. Dan ketika satu ayunan pukulan Shunhua mengenai para goblin, maka EXP pun mengalir masuk ke party Hyukjin dan Shunhua. Dan itu pun berdampak kepada Hyukjin. Dan kini level Hyukjin meningkat menjadi level 9. Lalu Hyukjin pun menggunakan recovery. Lalu sebuah sistem muncul. Durability Rusted Iron Sword telah berkurang. Lalu setelah itu, setelah menebas prajurit goblin, Hyukjin jaga jarak sebelum kembali menyerang. Lalu ia bergumam, "Leveling up tidak hanya meningkatkan statistikku, tetapi juga memulihkan semua heal dan menghilangkan semua status condition. Kini aku bisa memanfaatkannya karena kami sedang berada di area level rendah dengan waktu level up yang cepat." Setelah itu Hyukjin berkata kepada Shunhua, "Hei Shunhua, kau jaga jarak dengan mereka dan jangan lengah, terus bersiaplah." Dengan sigapnya Shunhua mengiyakan instruksi dari Hyukjin. Lalu pertempuran pun kembali dilanjutkan. Sementara Shunhua berjaga jarak dari pertempuran. Lalu Hyukjin pun bergumam, "Jika Shunhua berbagi pengalaman yang dia dapatkan selama aku terus melawan pria ini, maka aku bisa menjadi lebih kuat dengan level up dan juga pulih dari semua cedera dan kelelahan. Dan ketika itu terjadi, maka sebuah peluang pasti akan datang dan kesempatan untuk mengeksploitasi kelemahan dasar goblin, yaitu menyerang bagian belakang lehernya. Namun dengan status condition dengan EXP ku saat ini yang sedikit lagi penuh, maka aku akan level up sekali lagi." Sementara Hyukjin menunggu transferan EXP dari Shunhua yang kini membantai para goblin. Di sisi lain, kini Shunhua dengan secepat mungkin menghabisi para kroco goblin yang kini tersisa. Namun di saat-saat sedikit lagi EXP Hyukjin penuh, prajurit goblin menyerang Hyukjin. Lalu dengan merasa cemas, Hyukjin bergumam, "Serangannya akan kutahan dulu untuk saat ini." Dan alhamdulillahnya, sebelum serangan goblin itu berefek fatal terhadap Hyukjin, layar sistem pun muncul. Level meningkat. Level saat ini level 10.
Lalu tanpa menyia-nyiakan kesempatan kembali, dengan sorot mata menyala, Hyuk-jin pun langsung menerjang maju menebas leher goblin itu. Lalu layar sistem pun muncul. Durability Rusted Iron Sword telah berkurang. Dan setelah Hyuk-jin berada di belakang prajurit goblin, dengan mantapnya ia langsung menusuk kelemahan dari goblin itu, tepatnya di belakang leher sang goblin. Dan berbarengan sebuah sistem muncul, Rusted Iron Sword telah hancur. Lalu dengan tumbangnya prajurit goblin, pedang berkarat itu ikut menghilang, disusul dengan munculnya sebuah sistem. Selamat, Anda telah membunuh mini boss monster Goblin Soldier, dan Anda adalah orang pertama yang memburu mini boss monster. EXP diperoleh. Batas level tutorial field adalah level 10. Sedikitnya ada 5 player yang direkomendasikan untuk raid Dungeon mini boss monster. Sementara itu, dengan selesainya raid Dungeon, dengan berlari menuju Hyuk-jin, Sunhwa berteriak memanggil Hyuk-jin. Lalu ia langsung memeluknya. Setelah itu layar sistem pun muncul kembali. Sistem telah mengenali raid Anda sebagai solo player. Tutorial field level sudah dihapus. Lalu level up dimungkinkan. Setelah itu Hyuk-jin bergumam setelah mendapatkan pelukan dari Sunhwa. Aku membiarkannya memelukku tanpa kusadari. Ya, dia juga sudah bekerja keras, jadi biarkan saja. Tiba-tiba Hyuk-jin dikejutkan oleh kemunculan kembali layar sistem. Kualifikasi bagian tersembunyi. Syaratnya sudah terpenuhi. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Ini apa itu berarti ada hidden boss?" Aku tidak tahu apa syarat kualifikasi bagian tersembunyi itu. Sepertinya aku akan mendapatkan masalah. Lalu Shin pun beralih di dekat Guang Hamun. Terlihat para City Wolf sedang mengerang marah, seakan akan menyerang seseorang. Ternyata City Wolf itu sedang bertarung dengan seorang pria di hadapannya. Lalu hanya dengan satu pukulan, orang itu dapat mengalahkan City Wolf. Lalu layar sistem muncul di hadapan pria itu. Anda telah membunuh City Wolf. EXP diperoleh. Ternyata pria itu tidak sendiri. Terlihat 3 pria dan 1 wanita di belakangnya. Lalu pria berlengan panjang berbaju hitam berkata, "Wah, 1 pukulan langsung KO." Pria botak di sampingnya menimpali, "Bukankah para wolf itu level 8? Lalu dengan menjilat, pria berlengan panjang mendekati. "Wow, kau luar biasa." Sang wanita menimpali, "Kau hebat." Dan semua orang tahu So Yohyun adalah tutorial Strongs. Dengan rasa malu, Yohyun menanggapi, "Hahaha, aku tidak sekuat itu kali." Tapi tak jauh dari sana, Yohyun pun melihat Hyuk-jin dan Sunhwa pun sedang berburu City Wolf. Lalu ia bergumam, "Siapa orang-orang itu? Tapi tunggu dulu, apa mereka penyintas lainnya?" Di saat Hyuk-jin akan pergi dari tempat itu, Yohyun pun memanggil mereka. Tanpa diduga, Hyuk-jin merasa terkejut setelah melihat Yohyun. Lalu ia bergumam, "Ah, orang itu." Sembari melihat mayat prajurit goblin, Hyuk-jin bergumam, "Ada satu hal yang tak bisa kuhilangkan dari palaku. Apa aku benar-benar tidak punya bakat apapun? Ah, entahlah. Tapi aku sudah berburu monster mini boss. Jadi dengan keadaan sekarang, tidak mungkin aku tidak punya bakat sama sekali. Dan bahkan dengan mempertimbangkan bahwa aku mengetahui masa depan, peluangku untuk benar-benar mampu bermain di Dungeon paling-paling hanya 50 berbanding 50. Lalu sistem muncul, seorang unnamed observer mengagumi keinginan dan fokus Anda yang mengejutkan. Lalu Hyuk-jin bergumam kembali, "Dilihat dari bagaimana semua berjalan, aku bahkan tidak tahu batas kemampuanku sendiri. Dan aku tidak sangka para guardian sedang mengawasiku." Lady of the Scale mulai memperhatikan Anda dengan penuh ketertarikan. Dijelaskan bahwa Lady of the Scale adalah seorang guardian yang paling erat dengan kebaikan. Dan juga Lady of the Scale berbeda dengan Lion King karena dia mengutamakan keselamatan player yang didukungnya. Dan dia juga terkenal karena memberikan sumbangan yang luar biasa. Lalu Hyuk-jin bergumam, dengan imbalan yang adil dan dukungan berlimpah, dia adalah guardian yang disukai banyak player. Dan entah bagaimana guardian terkenal itu menunjukkan ketertarikan padaku. Apa mungkin fakta bahwa aku berpergian dengan Sunhwa dan itu terlihat seperti aku sedang membantu anak terlantar?
Sementara itu, tak jauh dari Hyuk-jin, Senia mengambil sesuatu dari mini boss goblin itu. Lalu ia berkata, "Fire Kim Hyuk-jin, ini adalah item hadiahmu karena berburu monster mini boss." Lalu layar sistem muncul. Iron Sword, pedang besi dengan quality normal, memiliki durability rata-rata dan attack power rata-rata. Attack power 4 sampai 12 poin. Setelah menerima Iron Sword dari Senia, Hyuk-jin bergumam, "Ini 2 kali lebih bagus dari Rusty Iron Sword." Lalu Sunhwa bertanya, "Opa, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Hyuk-jin menjawab, "Kita akan pergi ke Cheongcheon untuk berburu City Wolves sebanyak yang kita bisa di sana." Sunhwa menanggapi, "Apa? Serigala? Kini bukan rubah lagi." Hyuk-jin menjelaskan kembali, "Rata-rata level City Wolf adalah level 7 dan leader kelompok mereka level 9 dan kita berdua sudah cukup untuk memburu mereka semua." Sunhwa bertanya kembali, "Hei Opa, apa kamu mengetahui semuanya?" Hyuk-jin menanggapi, "Sebelum aku bertemu denganmu, aku mendengarnya dari orang lain." "Oh, jadi begitu," timpa Sunhwa. Sementara itu, Senia hanya memperhatikan percakapan Hyuk-jin dan Sunhwa. Setelah itu, sembari meninggalkan Dongyeon, Hyuk-jin bergumam, "Sebenarnya rencana awalku adalah menunggu di zona aman terdekat sampai Fish King So Se-hyun menyerang Tower D lantai 2 karena serangan Dongyeon Tower D mempengaruhi seluruh tutorial field. Dan Dongyeon yang baru saja kami taklukkan adalah Dongyeon Tower lantai 1. Semenjak aku berhasil menaklukkannya, siapapun bisa bertahan hingga tutorial berakhir. Tapi itu asalkan tetap berada dalam zona aman. Tapi sekarang aku punya tujuan lebih dari sekedar bertahan hidup. Karena aku tahu aku punya bakat dan sekarang mengumpulkan $1 juta untuk keluargaku. Dan itu menjadi tujuan realistis." Lalu setelah di depan portal layar sistem muncul, "Apa Anda akan meninggalkan Dongyeon?" Hyuk-jin menjawab, "Ya, entah aku memperoleh bakat ini dari fasilitas, tutorial atau memang murni bakat yang selalu kumiliki. Kalau itu benar, maka aku akan menggunakannya semaksimal mungkin." Lalu Shin pun kembali lagi di mana Hyo-hyun bertemu dengan Hyuk-jin. Sembari menghampiri Hyuk-jin, Hyo-hyun berkata, "Halo, yang di sana, apa kalian penyintas?" Dengan wajah B aja, Hyuk-jin bergumam sebelum menjawab pertanyaan Hyo-hyun. "Jadi kami akhirnya bertemu juga, meskipun ini pertama kalinya kami bertatap muka, tapi aku bisa langsung mengenalinya. Fish King So Hyun, yang nantinya dia menjadi salah satu dari 8 player paling terkenal di Korea." Setelah itu, Hyuk-jin menjawab pertanyaan Hyo-hyun. "Ya, kami juga penyintas." Hyo-hyun menanggapi, "Kalian pasti mengalami masa sulit bukan? Tapi jika kau mau, maukah kau ikut dengan kami jika kita para penyintas berkumpul bersama? Menurutku kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Bagaimana menurutmu?" Dengan simpelnya Hyuk-jin menjawab, "Tidak, kami tidak tertarik. Dan juga kami baik-baik saja." Dan juga dikatakan bahwa jika kita bertahan di tutorial field selama 7 hari, semuanya akan berakhir. Dan meski kami hanya berdua, kami bisa mengatasinya. Sembari menggaruk kepala, walau tak gatal, Hyo-hyun menanggapi, "Ah, sayang sekali, tapi tak banyak yang bisa kulakukan. Kalau begitu aku mendoakan yang terbaik untuk kalian." "Ya, semoga sukses juga untukmu," timpa Hyuk-jin. Sementara itu, orang yang memakai hoodie berkata, "Ah, ini pertama kalinya loh." Orang di pinggirnya menanggapi, "Kupikir dia sedikit sombong, itu pasti karena dia tidak mengetahui kekuatan Tuan Hyo-hyun. Dan apabila bergabung dengan kita akan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup." Lalu sebelum Hyuk-jin meninggalkan rombongan Hyo-hyun, ia berkata kembali, "Oh iya, dan jika aku bisa mengatakan satu hal lagi, jika kau bertemu monster yang sangat kuat dan dia menjadi berbahaya, bidik mata kirinya saja." Dengan kebingungan, Hyo-hyun menanggapi, Apa? "Oh, ya tentu saja, dan terima kasih. Kalau begitu kami akan pergi," ucap Hyuk-jin. Setelah itu Shin pun berpindah di sebuah sungai, tepatnya di Cheongcheon. Lalu di sini Sunhwa bertanya,
Oh iya, apa orang-orang itu baik-baik saja? Kemungkinan besar mereka akan baik-baik saja, karena pria besar yang di sana itu cukup kuat, ucap Hyuk-jin. Ah, syukurlah, aku senang, ungkap Sunhua. Lalu Hyuk-jin menimpali, sekarang kita hanya perlu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Setelah itu Hyuk-jin bergumam, aku memang bilang begitu, tapi segalanya tidak akan berjalan baik, karena menurut memoir Fishking di masa depan, bahwa Sohyun dan 10 orang yang penyintas lainnya akan memasuki Dungyeon Tower D bersama-sama. Dan para pelayar yang menaklukkan lantai 1, mereka mencoba lantai 2. Tetapi karena musuh yang tak terduga muncul, sebagian besar party mati. Pada saat serangan berakhir, hanya satu-satunya selamat adalah So Hyo-hyun. Karena itulah dia menerima gelar tutorial Ender sebagai orang pertama yang menyelesaikan Dungyeon Tower D. Tapi memoir Fishking kemudian mengungkapkan hal ini, dan sejak hari itu dan seterusnya membawa orang lain untuk mencoba Dungyeon di lantai 2 tower adalah penyesalan terbesarnya. Tapi itu tidak ada jaminan bahwa kali ini semuanya akan berjalan sama. Tetapi aku tidak dapat pergi dan bergabung dengan mereka, dan aku mengetahui bahwa aku mungkin akan mati. Di saat ngelamun, Sunhua memanggil, "Hei opa, kurasa ada sesuatu di depan." Sebari melihat City Wolf, Hyuk-jin menanggapi, "Ah, kerja bagus, sudah menemukannya. Jadi ayo segera buru mereka." Dan tak lama kemudian dengan penuh semangat, Sunhua dan Hyuk-jin menyerang City Wolf. Lalu Hyuk-jin bergumam, apa yang perlu kulakukan sekarang? Kini bukan untuk menaklukkan tutorial Dungyeon, namun penghapusan batasan level tutorial field. Selagi aku masih dalam keadaan ini, aku harus level up dan melampaui level 10. Dan tak lama kemudian layar sistem muncul, Anda telah membunuh City Wolf dan EXP didapatkan. Sementara itu sebalik terengah-engah, Sunhua bergumam, menggunakan pemukul ini lebih nyaman daripada tinjuku untuk berburu wolf. Untung aku mengikuti saran opa dan membawanya. Lalu Sunhua dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi pada Hyuk-jin yang tubuhnya bersinar. Dan setelah itu layar sistem muncul, level meningkat. Selamat, Anda yang pertama mencapai level 11. Lalu Hyuk-jin bergumam, pertama yang mencapai level 11. Ya, kurasa itu wajar saja, karena untuk sampai ke level 10 saja sudah cukup sulit. Setelah itu beberapa sistem muncul. Anda diberikan titel atas pencapaian Anda, titel The First Pioneer. Dengan terkejut Hyuk-jin bergumam, apa? Sebuah titel The First Pioneer? Dan tunggu, apa ini? The First Pioneer, titel kehormatan yang diberikan kepada orang yang merintis wilayah baru. Pertama, pengalaman 20. Kedua, dapat diterapkan bersamaan dengan titel lainnya. Apa ini tambahannya? Ini benar-benar gila, dan aku belum pernah mendengar titel seperti ini sebelumnya. Dan tidak kusangka ada titel lain selain tutorial Ender yang bisa dicapai dalam tutorial. Ya, itu masuk akal, karena pembatasan level juga belum dihapus sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencapai persyaratan dasar sekalipun. Jadi, masuk akal jika aku tidak tahu tentang titel seperti itu. Lalu Sunhua bertanya kepada Hyuk-jin yang sebari tadi terdiam saja. "Hei opa, apa kamu baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja. Mari kita lanjutkan dan temukan lebih banyak lagi," ucap Hyuk-jin. Setelah itu, Hyuk-jin dan Sunhua berjalan kembali sebari mencari keberadaan City Wolf lainnya. Dan tak jauh dari mereka berdua terlihat Senia sedang memperhatikan mereka berdua yang sedang berjalan. Lalu ia menanggapi perkataan para guardian dan entah apa yang dibicarakan, tapi di sini Senia berkata, "Ya guardian, aku juga menduga hal itu mungkin terjadi dan aku akan melanjutkan mengikutinya dan meminta konfirmasi darinya." Dan tak lama berjalan, Hyuk-jin dan Sunhua pun sudah berada di rumah sakit zona aman. Terlihat Hyuk-jin berkata, "Sunhua, ayo kita mulai." Namun sebelum itu Hyuk-jin memperhatikan Senia yang sedang menahan kekesalannya. Lalu Hyuk-jin bergumam, sepertinya dia kesal sejak kemarin. Lalu Senia berkata, "Player Hyuk-jin, apa kamu mendapatkan gelarnya?" Dengan terkejut atas pertanyaan Senia, Hyuk-jin bergumam,
Apa dia membicarakan tentang sang pionir pertama? Setelah itu Hyuk-jin menanggapi, "Ya, aku baru saja mendapatkan gelar itu." Xenia bertanya, "Gelar apa?" Aku Sebelum melanjutkan perkataannya, Hyuk-jin melihat Xenia sedang dikelilingi sebuah layar sistem dari para guardian. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Para penjaga tidak tahu apa gelar pemain, kecuali mereka mengatakannya, dan kemungkinan mereka mendesak Xenia untuk bertanya kepadaku karena hal itu. Dan sepertinya dia mengalami kesulitan. Tapi aku tidak perlu memberitahunya, dan ini lebih baik untuk para penjaga tetap penasaran." Lalu Sun Hua yang tak tahu sedang terjadi sesuatu, ia berkata, "Kita akan ke Cheng Ye Cheon hari ini, juga bukan opah?" Yukin menanggapi, "Ya, dan kita akan ke sana juga besok." Namun di waktu yang sama di dekat Jongno Guanghuamun terlihat rombongan Sohyun sedang berkumpul. Lalu Sohyun berkata, "Ada sesuatu yang harus kuberitahu ke semuanya. Kalian mungkin sudah pernah mendengarnya, tapi kami memiliki informasi tentang Dungyeon terdekat, dan kita tidak tahu bahaya apa yang mungkin mengintai di dalam. Tapi tidak dapat disangkal setelah dunia berubah, hadiah besar menanti dan bahaya pun juga besar. Apabila kalian setuju, menurutku kita mencobanya bersama, dan aku akan pergi jika kau pergi, Tuan Sorba Hyun, karena kau telah banyak membantuku, jadi ini kesempatan bagus. Jadi biarkan aku pergi denganmu," ucap pria yang berjenggot. Lalu disusul pria yang bertindik. "Baiklah, ini akan baik-baik saja jika kita tetap dengan Tuan Hyun seperti biasa. Jadi mari kita coba," ucap serentak semua orang. Lalu Hyun pun menanggapi, "Oke, aku mengerti. Jadi mari kita masuk bersama. Dan besok kita serang dan kini kita bersiap untuk menyerbu Dungyeon." Sementara di Chongye Cheon terlihat Hyuk-jin masih farming membunuh para City Wolf dengan sangat mudah dan cepat. Sehingga Sun Hwa pun merasa kebingungan dan ia bertanya, "Opah, kita memburu mereka cukup cepat sekarang." "Ya, itu karena kita sudah sering melakukannya," ucap Hyuk-jin. Lalu Hyuk-jin bergumam, "Ini hari kedua. Kami hanya berburu serigala kota dan aku naik ke level 12 dalam sekejap mata, dan sekarang kami memburu mereka lebih cepat dari mereka untuk muncul kembali. Tetapi kami dapat banyak item dan koin juga di titik ini, seperti item taring mutan serigala, dan total koin sekarang 6012 koin." Lalu dengan terkejut Sun Hwa berkata, "Ah, opah, itu ada satu lagi yang muncul di sana." Setelah itu Hyuk-jin menghampiri serigala itu sembari bersiap untuk menyerang serigala itu. Lalu ia bergumam, "Sepertinya ini yang terakhir di sini." Dan tak lama kemudian Hyuk-jin langsung menebas serigala itu bersamaan sistem keluar. "Anda membunuh serigala kota." Namun setelah itu Hyuk-jin terkejut setelah melihat layar sistem berwarna merah. Lalu ia berkata, "Tunggu, pemberitahuan ini?" Lalu layar sistem menerangkan semua kondisi kualifikasi bagian tersembunyi telah terpenuhi. Pertama, memperoleh kondisi kualifikasi bagian tersembunyi. Kedua, mencapai batas level 12. Ketiga, memburu 500 serigala kota. Dan setelah mengetahui pemberitahuan itu, dengan menggertakkan giginya, Hyuk-jin berkata, "Ah, sial. Tadinya aku ingin menghindari bahaya jika memungkinkan." Namun, perkataan Hyuk-jin terhenti ketika sebuah portal merah muncul. Bersamaan dengan layar sistem, Raja Serigala Lycanthrope muncul. Setelah mengetahui apa yang akan keluar dari portal itu, dengan berteriak Hyuk-jin berkata, "Sun Hwa, ayo kita lari." Sembari berlari, Sun Hwa bertanya, "Opah, apa itu? Aku tidak ada waktu untuk menjelaskannya," jawab Hyuk-jin. Namun tak lama mereka berlari, mereka berdua dikejutkan oleh keluarnya Raja Serigala Lycanthrope keluar dari portal. Lalu bersamaan dengan melolongnya Raja Serigala, layar sistem muncul. Raja Serigala Lycanthrope murka. Lalu setelah lolongan itu, mereka berdua seperti terkena debuff. Dan setelah itu layar sistem muncul. Lolongan mempengaruhi tubuh Anda. Status tidak normal yaitu kelumpuhan. Karena efek debuff, Sun Hwa pun langsung ambruk karena tidak kuat menahan murkanya Raja Serigala. Lalu sembari bergemetar, Sun Hwa berkata, "Opah,
tubuhku. Setelah melihat kondisi Sun Hua yang memprihatinkan, Hyuk-jin langsung berkata sembari berteriak, "Hei Sun Hua, segera pergi ke mobil di belakangmu dan kau bersembunyi di sana." Dengan khawatir Sun Hua menanggapi, "Apa? Lalu bagaimana denganmu, Opa?" "Sudah cepat, lakukan saja yang aku katakan," balas Hyuk-jin. Setelah itu dengan berkeringat dingin sembari menatap Raja Serigala, Hyuk-jin bergumam, "Aku tahu bahwa tutorial ini memiliki bagian tersembunyi, tapi aku tidak pernah menduga bertemu Lycanthrope selama tutorial. Dan juga kekuatan fisiknya saja bisa menempatkannya di level menara di lantai 2. Dan itu sebanding dengan monster itu, atau bahkan lebih kuat. Dan juga tidak bisa lihat levelnya karena milikku terlalu rendah sekarang. Tapi mereka biasanya di level antara 20 sampai level 25. Dan itu jelas bukan musuh yang harusnya muncul di tutorial. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Karena perbedaan levelnya terlalu tinggi untuk dikalahkan oleh level rendah." Sembari melepaskan pedang di tangannya, Hyuk-jin berkata, "Ini sudah terlambat untuk kabur." Lalu setelah itu ia langsung meminum elisir tingkat tinggi. Lalu layar sistem muncul. Cairan penguat digunakan sementara, meningkatkan kekuatan sebanyak 6 poin. Lalu dengan aura biru membara ia berkata, "Aku akan memakai metode serbu penjelajah agung Jackson. Jadi kemarilah kau anak jalang." Setelah Hyuk-jin berkata seperti itu, Raja Serigala langsung menyerang Hyuk-jin dengan sangat ganasnya. Lalu scene pun cukup sampai di sini. Tunggu kelanjutannya hanya di MyChris Channel. Tekan tombol subscribe-nya untuk melihat kelanjutan video terbarunya. Jangan sampai kembali. Jangan sampai kembali. Sampai sampai jumpa kembali. Bye bye. Selamat datang kembali di MyChris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talon Flyer. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Dengan sangat murka dan ganasnya, Raja Serigala menyerang Hyuk-jin. Sementara Sun Hua yang bersembunyi dengan wajah mengkhawatirkan opahnya, ia bergumam, "Aku bersembunyi, tapi akankah opah akan baik-baik saja? Dan itu seekor monster yang levelnya tak bisa kami lihat. Ini pasti berbeda dari semua jenis monster yang kami buru sejauh ini. Apa sebenarnya yang terjadi?" Setelah itu Shin pun beralih kembali kepada Hyuk-jin. Dengan berkeringat dingin, Hyuk-jin bergumam, "Fakta bahwa aku tidak bisa melihat levelnya berarti kau tak bisa mengalahkannya di levelmu yang sekarang. Dan itu pun dasar yang diberitahu sistem padaku. Dan juga jarak level antara kami sekitar 10 level. Dan cara mengalahkannya dengan mudah itu tidak mungkin." Namun setelah itu Hyuk-jin membayangkan di masa lalu pada saat ia mempelajari kejadian pertama kalinya, bencana dunia ini. Lalu Jackson, sang adventur di dalam video, berkata, "Kemungkinan besar di level bawah kau tak akan bertemu monster seperti itu. Namun monster ini kuat dan besar dan juga sangat cepat. Tapi ada hal terbaik yang bisa kau harapkan di area tingkat rendah adalah menghindari semua pertemuan dengannya. Tapi bagaimanapun, jika kau berakhir di pertemuan yang tak bisa dihindari, maka tidak ada satu solusi yang benar. Tapi ada satu metode yang layak dipertaruhkan." Lalu keluar pelumas berkualitas tinggi. Lalu layar sistem muncul. Pelumas berkualitas tinggi dapat menajamkan tepi bilah atau digunakan dengan cara lain. Lalu sembari melihat Raja Serigala yang menyerang, Hyuk-jin bergumam, "Serangan pertama Lycanthrope adalah melompat." Setelah memprediksi serangan Lycanthrope, Hyuk-jin langsung mengelak atau menghindar dari serangan Lycanthrope. Lalu ia pun memperhatikan titik di mana Lycanthrope itu turun setelah meloncat. Sembari memperhatikan pergerakan Lycanthrope, Hyuk-jin bergumam, "Lalu setelah mendarat, Lycanthrope akan menyerang dengan satu serangan lainnya yang ia lancarkan. Namun titik pendaratan akan menjadi titik di mana otot-otot kaki akan kontraksi." Sebelum Lycanthrope mendarat, Hyuk-jin langsung memercikkan cairan pelumas berkualitas tinggi tepat di bawah kakinya. Lalu tepat Lycanthrope mendarat, kakinya menginjak pelumas itu. Lalu Lycanthrope itu tidak dapat bergerak lagi, seolah-olah
ia terkena efek dari cairan pelumas. Tanpa membuang kesempatan, Hyukjin langsung melesat maju, menyerang tubuh likantrop. Lalu ia pun bergumam, "Aku bisa melakukannya, dan sekarang tubuhku lebih kuat karena cairan penguatan." Setelah itu, karena tubuh Hyukjin lebih kuat, ia dapat mendorong tubuh likantrop, dan terlihat sekarang tubuh likantrop itu akan jatuh ke sebuah sungai. Lalu Hyukjin pun kembali mengingat video dari Jackson sang adventur, dan Jackson berkata, "Gunakan sifat likantrop untuk melawannya, dan gunakan apapun cara Anda melemahkannya. Dan semua metode yang mungkin berhasil, yaitu jatuhkan dia ke dalam air." Lalu Shin pun berpindah lagi di saat likantrop tercebur ke dalam sungai. Ternyata strategi mengalahkan likantrop Hyukjin memanfaatkan dari pengalaman ia di masa lalu. Setelah itu, pada saat likantrop itu berada di dalam air, terlihat tubuhnya menyusut menjadi kecil. Dengan tercengang, Sunhwa berkata, "Apa itu menjadi lebih kecil? Sebenarnya apa yang terjadi?" Lalu Hyukjin menjelaskan, "Saat kau menjatuhkannya ke air, dia mengecil dan lebih lemah, jadi sekarang dia tak berbeda dari serigala kota. Tapi, Opa, apa kamu belajar dari atau sesuatu dulu?" ujar Sunhwa. Sembari berjalan menghampiri likantrop yang berada di air, ia menanggapi, "Aku tak ada waktu untuk itu, dan aku belajar seperti ini untuk ujian." Dengan lucunya, Sunhwa menimpali, "Tapi baru saja kamu bertarung dengan baik. Itu seperti sesuatu yang keluar dari film, dan kamu seperti Allsworth dan Worm." Dengan tersenyum canggung, Hyukjin bergumam, "Jika aku bagus dalam bertarung, aku tidak akan menggunakan trik seperti ini." Setelah itu, Hyukjin sudah sampai di depan likantrop, dan dengan mengacungkan pedangnya seakan ingin menusuk, Hyukjin menatap sejenak. Dan lalu crak, Hyukjin pun menusuk likantrop itu. Lalu layar sistem pun muncul. Anda membunuh likantrop. Level meningkat. Level sekarang level 13. Setelah melihat di layar sistem ia naik level, Hyukjin pun bergumam, Apa karena likantrop itu level tinggi, jadi aku naik level?" Dan tanpa diduga-duga, layar sistem pun bermunculan kembali. Level meningkat. Level sekarang 14. Level meningkat. Level sekarang level 15. Anda berhasil memburu monster tersembunyi, yaitu likantrop. Anda diberikan hadiah tersembunyi, yaitu gelar pemburu hebat. Dengan sangat terkejut, Hyukjin bergumam, "Apa aku naik level 3 kali sekaligus dan diberikan sebuah gelar?" Dan tak berhenti di situ, Hyukjin pun dikejutkan kembali saat layar sistem muncul. "Pengamat tak bernama terkejut dengan strategi Anda, dan ia berharap menjadi sponsor Anda. 1.300 koin diberikan kepada Anda. Nyonya Timbangan senang dengan kepedulian Anda dengan rekan-rekan Anda, dan berharap ia jadi sponsor Anda. 700 koin diberikan kepada Anda. Raja Singa Pemberani mengejek trik tipuan Anda." Lalu Hyukjin bergumam setelah melihat notifikasi dari semua sistem, dan di atas semua itu para penjaga mendonasikan sebanyak ini, meskipun beberapa hal cukup aneh. Namun di sisi lain, sejak aku level 15, bisakah ini juga berfungsi di tutorial? Setelah itu, Hyukjin pun memanggil Senya. Namun dengan cepatnya Senya sudah muncul di depan Hyukjin. Lalu Hyukjin berkata, "Kau segera muncul. Itu seperti kau menungguku. Memang kau itu sangat mudah ditebak." Sementara itu, sembari melihat Hyukjin, Senya berkata, "Pemain Hyukjin, aku sudah konfirmasi bahwa kamu telah mencapai level 15. Karena itu, aku akan mulai menjelaskan toko item." Sembari melihat Senya, Hyukjin bergumam, "Aku bertanya-tanya, apa mereka benar-benar akan melakukannya? Tapi kukira setelah kau mencapai level 15. Tapi mereka membiarkanmu menggunakan toko item, meskipun itu dalam tutorial." Lalu Senia berkata kembali, "Di toko item kamu boleh menggunakan koin untuk membayar item spesial, dan kamu sekarang di lapangan tutorial. Jadi tingkat toko item akan disetel ke tutorial." Lalu sistem muncul. Tingkat toko item tutorial: ramuan konstitusi tingkat rendah 100 koin. Ramuan mana tingkat rendah 100 koin. Ramuan penyembuh tingkat rendah 300 koin.
Lembar kembali ke zona aman tingkat rendah 3000 koin. Lalu Xenia berkata, karena ini zona tutorial, maka hanya 4 item yang bisa dibeli. Setelah itu, setelah melihat sistem itu, Hyuk-jin bergumam, baiklah, ini tutorial. Jadi ketika hanya ada 4, ini cukup banyak untuk tutorial. Dan ini termasuk yang ku terima. Sekarang aku punya total 7942 koin. Dan aku harus bisa stok ramuan-ramuan ini. Lalu Xenia bertanya, di saat Hyuk-jin memikirkan apa yang akan dibeli. Player Kim Hyuk-jin, aku punya pertanyaan. Apa kamu punya nama asli? Dengan wajah biasa-biasa saja, Hyuk-jin menjawab, kenapa aku harus memberitahumu tentang itu? Dengan gemetar dan malu, Xenia menanggapi, bukannya aku penasaran saja. Lalu apakah kamu tidak mengecek hadiahmu yang lain? Sang pemburu hebat. Dengan tersenyum, Hyuk-jin berkata, setelah selesai dengan toko item, aku akan mengecek sendiri. Jadi itu bukan seperti kamu mau tahu, bukan? Setelah itu Hyuk-jin bergumam, apa kau pikir aku akan cek sekarang menggunakan jendela status? Hahaha, jadi Xenia ini seorang pemula. Jadi ini yang terbaik jika menjadi misterius yang kau bisa. Lalu layar sistem muncul. Pemburu hebat, gelar spesial hanya diberikan selama tutorial. Ini berlaku lama selama targetnya adalah organisme tak hidup yang diakui oleh sistem. Pertama, menambahkan 20% kalkulasi kerusakan. Kedua, meningkatkan 10% kecepatan gerak. Ketiga, kemampuan serangan. Pemburu bisa digunakan. Kesempatan kecil mengabaikan atribut spesial target. Hyuk-jin pun bergumam, apa kepada yang tidak hidup? Jadi ini berlaku di monster level rendah dan ini tidak tertulis. Jadi ini memberi akses kemampuan. Jadi aku harus sering menggunakannya. Setelah itu Hyuk-jin berkata, Sunhwa bersiaplah. Ayo kita pergi. Sunhwa menanggapi, hah? Kemana kita pergi? Ayo kita mencoba Dungyeon Menarade lantai 2, ucap Hyuk-jin. Sunhwa menimpali, Dungyeon Menarade? Maksudmu tutorial Dungyeon, di mana kita berburu pasukan goblin. Tapi opa bilang lantai 3 sangat berbahaya. Hyuk-jin menjawab, benar, di lantai 2 ada seorang yang lebih berbahaya dari pasukan goblin. Sementara di waktu yang sama terlihat Yohyun sedang berjuang dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Sedangkan di belakang Yohyun, rekan-rekannya sudah pada tumbang dan mempunyai luka yang sangat berat. Lalu Yohyun bergumam, sial, bajingan macam apa ini? Bagaimana kami bisa menang lawan sesuatu seperti itu? Ternyata Yohyun sedang melawan mini boss dari lantai 2 seperti yang Hyuk-jin katakan sejak pertemuannya dengan Yohyun. Lalu dengan gemetar Yohyun kembali bergumam, ini semuanya akan berakhir jika aku gagal sekarang. Namun meskipun hanya sekali aku harus menyerangnya. Bam! Dengan pukulannya Yohyun menghajar goblin itu, namun pukulan itu dapat ditahan oleh goblin itu. Lalu goblin itu melancarkan serangan balik kepada Yohyun, dan serangan itu berefek kepada tulang Yohyun yang retak. Dengan kesakitan Yohyun bergumam, bangsat, tulang-tulangku, aku tidak percaya. Bajingan ini tidak terluka sama sekali setelah menerima begitu banyak seranganku. Ini seperti aku bertarung dengan tembok, dan kami semua akan mati jika ini masih terus berlanjut. Apakah tidak ada cara untuk mengalahkannya? Lalu Yohyun pun memikirkan sesuatu dan ia pun teringat oleh perkataan Hyuk-jin, dan seketika ia terkejut. Ah, itu benar. Orang yang tadi bersama anak itu mengatakan sesuatu. Dan dia bilang untuk membidik bagian matanya. Namun di saat Yohyun sedang berpikir, goblin itu langsung melakukan serangan dengan tangan kanannya. Namun Yohyun bisa menghindarinya. Tapi serangan itu tak berhenti. Tiba-tiba lesakan tangan kiri goblin langsung menghantam badan Yohyun. Dan itu membuat Yohyun terpental dan mengeluarkan saus tomat dari mulutnya. Setelah itu Yohyun pun mengambil ancang-ancang untuk mundur sejenak. Lalu ia memperhatikan mini boss itu. Ah bangsat, aku tidak bisa menang, apa ini akhirnya? Namun tiba-tiba layar sistem muncul. Pemain baru masuk. Berbarengan sebuah langkah masuk area. Sistem kembali muncul. Anda telah memasuki zona boss. Ternyata yang datang itu Hyuk-jin dan Sunhwa. Setelah itu layar sistem muncul. Tidak ada batas maksimum player.
Keluar dari zona hanya bisa dilakukan selama 10 detik setelah masuk. Lalu Yuchin berkata, jadi hasilnya seperti ini. Lalu sembari melihat monster itu, sebuah layar sistem merah muncul. Magic Troll, level tanda tanya. Sementara itu, sembari bersandar dengan luka yang cukup parah, Yohyun berkata, tolong aku, siapa yang baru saja masuk? Di lain sisi, Hyukjin sedang memperhatikan kondisi di dalam zona bos. Lalu ia bergumam, ada banyak orang yang terluka parah yang belum mati. Sepertinya Sohyun tidak sadarkan diri. Lalu Hyukjin mengeluarkan ramuan penyembuh lemah dari inventorinya. Namun di arah belakang Hyukjin ada seseorang yang berkata, hei, cepat lari, kau tidak akan bisa pergi setelah 10 detik berlalu, dan kau hanya akan dibunuh oleh monster itu jika kau tetap tinggal. Jadi cepatlah pergi dari Dungyeon ini. Tanpa menghiraukan perkataan orang itu, Hyukjin memberikan botol itu kepada Sunhwa. Dan ia pun berkata, Sunhwa, ambil ini, lalu bagikan sedikit demi sedikit pada orang-orang di sini, termasuk orang itu. Lalu setelah itu Hyukjin pun sembari mengeluarkan pedangnya, ia berkata, sementara selagi aku bertarung, beritahu orang-orang yang sudah sembuh untuk tetap tiarap dan tidak ada yang bergerak. Namun orang itu berkata kembali, hei, tunggu, apa kau tidak mendengar apa yang ku katakan? Jadi kalian cepat lari dan kau hanya akan mati bersama kami jika kau tetap di sini. Sementara itu, Hyukjin tanpa menghiraukan perkataannya, sembari menatap troll itu, ia bergumam, monster bos lantai 2 di Menara D. Tidak ada yang tahu orang ini lebih baik daripada aku. Dan ini seperti likantrop, ia juga memiliki nama merah yang berarti ini akan sulit untuk dikalahkan. Dan juga troll terkenal dengan vitalitas dan ketahanannya yang luar biasa. Dan Magical Troll memiliki peningkatan bos monster dan ketahanan terhadap physical blow atau pukulan fisik. Namun ada sisi negatifnya dari troll ini. Namun di saat Hyukjin menganalisa troll itu dengan cepatnya, troll itu meninju dengan tangan kirinya. Namun Hyukjin dapat menghindari. Lalu setelah itu Hyukjin bergumam sebagai imbalan atas ukurannya yang besar. Sembari menyerang troll itu, Hyukjin pun melanjutkan gumamannya. Jadi serangannya agak lambat. Dan trak, sebuah sebatan mengenai pelipis mata troll itu dan mengeluarkan saus merah. Lalu Hyukjin kembali bergumam. Jadi kesimpulannya, tidak ada strategi untuk melawan makhluk ini, dan yang bisa kulakukan adalah melawannya secara langsung. Dan juga The Fish King yang ku kenal mampu membunuh troll ini dan mendapatkan gelar tutorial Ender karena dia terus menambah damage tanpa memberikan kesempatan untuk memulihkan diri. Sementara itu, tak jauh dari pertempuran Hyukjin, terlihat Sunhwa sedang memberikan eliksir penyembuh kepada orang yang tadi berbicara. Sembari Sunhwa mengkhawatirkan opahnya. Namun orang yang tadi berbicara, ia cukup tercengang melihat pertempuran Hyukjin. Lalu ia berkata, apa ini, bagaimana bisa? Sementara itu Hyukjin menghindari serangan dari troll itu. Lalu layar sistem muncul. Gelar Excellent Player mulai berlaku. Dan setelah itu Hyukjin bergumam, aku melihat dengan jelas lintasan serangannya. Dan aku bisa menghindar tanpa masalah karena aku menuangkan poin statku ke dalam agility sebelumnya. Dan hal ini bisa dilakukan karena aku bisa memulihkan Will of Fatigue dengan ramuan yang kubeli dari toko. Dan selama aku waspada terhadap itu, aku seharusnya bisa mempertahankan ini sampai mati. Setelah itu troll itu pun menyerang Hyukjin kembali. Namun Hyukjin pun bersiap menerima serangan dari troll itu. Lalu ia pun bergumam, pertarungan ini adalah the battle of attrition, untuk pertempuran yang menentukan siapa yang dapat bertahan hingga akhir. Sementara itu setelah Sunhwa memberi eliksir penyembuh, kini orang-orang pun sudah sadar dan sekarang mereka sedang menonton pertempuran Hyukjin. Lalu player wanita berkata, ada apa dengan orang itu? Lalu orang yang memakai hoodie ia pun berkata juga, apakah dia membantu kita? Orang di sampingnya menempeli, sudah berapa lama dia bertarung seperti itu? Apakah sudah sekitar 1 jam? Ah, itu tidak bisa dipercaya. Bagaimana bisa seseorang bertarung seperti itu selama 1 jam? Lalu orang baju coklat pun bergumam, bagaimana bisa?
Aku pikir Yohyun sudah jenius yang luar biasa, tapi orang ini jauh lebih baik. Sementara itu, setelah melakukan pertarungan yang cukup lama, terlihat Hyukjin cukup kelelahan dan pakaiannya pun berantakan. Lalu Hyukjin bergumam, "Sekarang setelah aku mencobanya sendiri, aku tahu betapa sulitnya itu. Dan aku sudah melakukannya selama hampir 5 jam dan masih berdiri." Lalu layar sistem muncul. Kekuatan generasi troll telah habis. Lalu Hyukjin bergumam. Dilihat dari bagaimana ia bergoyang-goyang di atas kakinya, dan itu juga telah mencapai batasnya. Mungkin diriku yang dulu tidak akan pernah mencoba pertarungan berbahaya ini, tapi itu masa lalu. Dan daripada Hyukjin si calon pegawai negeri sipil, tapi aku adalah Kim Hyukjin si player. Jadi aku harus tetap fokus karena 15 menit lagi aku mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Dan itu sedikit lagi. Namun tiba-tiba Hyukjin dikejutkan oleh layar sistem muncul. Lion King ingin memberikan Anda bantuan. Superhuman Strength diberikan oleh Lion King dan telah bekerja. Kekuatan seranganmu selanjutnya akan mencapai 100% lebih kuat. Dengan menggenggam pedang dengan kuatnya, Hyukjin bergumam, "Ah bangsat, Lion King, kenapa baru sekarang?" Itu sudah terlambat. Lalu Hyukjin melancarkan serangannya tepat di arah mata. Dan karena Lion King memberikan bantuan, maka serangan itu akan memberikan kerusakan ganda. Akan tetapi Hyukjin bergumam sembari melihat troll itu yang sedang kesakitan. "Semua kalkulasi damage yang kulakukan sia-sia dan ini menghancurkan rencanaku." Lalu dengan tatapan marahnya Hyukjin bergumam, "Lion King, bajingan kau." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Jadi sampai jumpa kembali. Bye bye.